Dalam hitungan 3, 2, 1, kita live. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara Book Review Pulse dan Growth Corner edisi 31 Oktober 2024. Yang pada kesempatan kali ini dilaksanakan di studio podcast Pertamina Mortiga. Senang sekali hari ini saya Mufi Yoga Pratama selaku moderator dapat menyapa Sobat Pulse dan tentunya juga Sobat Tumbuh. Semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat dan selalu bahagia. Amin. Kali ini, acara Book Review Pulse dan Growth Corner mengambil judul buku Making Decision When You Don't Have All the Facts. Lesson Learned from Thinking in Bed by Annie Doe. Wow, luar biasa sekali ya tema kali ini. Tapi agar makin cair nih acara hari ini, izinkan saya memulai dengan pantun. Kakak-kakak, panitia boleh dibantu nanti ngomong cakep, boleh ya? Boleh ya? Petik mangga dengan galah. Makan mangga tercampur acar. Izinkan saya ucapkan bismillah. Semoga acara berlangsung lancar. Amin ya. Sobat Pos dan Sobat Tumbuh, pastinya hari ini kita akan membahas buku yang mengajak pembaca untuk memikirkan proses pengambilan keputusan dengan cara yang lebih strategis. Seperti yang sudah beredar dalam flyer, yang fotonya udah kayak boyband Korea ya. Kali ini saya sendiri pastinya gak sendiri ya, karena saya sudah ditemani oleh narasumber dan juga book reviewer yang keren-keren. Di depan saya sudah ada Bapak Mayo Kusmaya sebagai narasumber dan juga Bapak Haryo Pramantio sebagai book reviewer. Selamat siang Pak Mayo dan Pak Haryo. Siap. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, baik. Sehat ya. Sehat. Jujur nih Pak, waktu pertama kali kasih tahu nih saya dapat jadi narasumber sebagai moderator di acara book review ini agak deg-degan sih. Soalnya kenapa? Ya pas saya lihat narasumber sama book reviewer itu keren-keren banget. Jadi saya tuh mikir gitu kan, kayak apakah saya cukup keren gitu untuk menjadi moderator di acara dua orang yang keren ini depan saya. Tapi akhirnya setelah menimbang dan saya memutuskan masuk kan sama temanya. Akhirnya ya kapan lagi gitu kan. Saya punya kesempatan untuk jadi moderator tentunya dengan dua kakak-kakak yang keren ini ya. Kakak nggak apa-apa ya? Baik Sobat Pos dan Sobat Tumbuh, tentunya udah nggak sabar kan untuk mendapatkan insight mengenai strategi dan analisis dalam pengambilan keputusan. Tapi sabar ya, karena saya mau ngingetin dulu nih buat Sobat Pos dan juga Sobat Tumbuh yang sudah bergabung. Izin, kakak-kakak udah berapa orang yang sudah bergabung? Wow, antusiasnya sangat luar biasa, udah lebih dari 200 orang yang bergabung. Oke, untuk 200 orang yang sudah bergabung, hari ini akan ada hadiah menarik berupa voucher Gramedia senilai masing-masing 100.000 dan juga souvenir menarik dari Growth Corner untuk 3 penanya yang beruntung. Jadi pastikan Sobat Pulse dan juga Sobat Tumbuh fokus menyimak, siapa tahu Anda yang akan memenangkan hadiahnya kali ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk pada sesi yang pertama, yaitu pemaparan book review yang akan dibawakan oleh Bapak Haryo Pramantio. Beliau merupakan Senior Analis Corporate Planning PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Latar belakang pendidikan beliau merupakan lulusan S1 di Universitas Indonesia
jurusan Teknik Kimia dan Master of Management di IPNI Business School. Apa sudah siap, Mas Aryo? Siap. Siap ya. Waktu untuk pemaparannya 30 menit dan ketika sudah masuk menit ke-25 izin akan saya remind. Langsung saja Pak Haryo. Saya persilakan menyampaikan materi mengenai buku Making Decision When You Don't Have All the Fact Lesson Learned from Thinking in Bed by Anecdote. Wah, saya persilakan. Monggo Mas Aryo. Baik, terima kasih Mas Mufi. Selamat siang Sobat Pos dan Sobat Tumbuh semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing gitu ya tentang buku Thinking in Beds. Buku ini menurut saya sangat menginspiring. Jadi saya pertama kali membaca buku ini udah berapa tahun yang lalu gitu ya, ketika saya waktu itu sedang memikirkan kira-kira anak saya sekolahnya enaknya di mana gitu ya. Randomly ketemu buku ini dan ini membuat saya cukup menarik karena judulnya aja udah kayak apa hubungannya mengambil keputusan dengan bets gitu. Boleh next Mas, bentar. Nah, apalagi ketika baca biografi penulisnya ya. Jadi penulisnya Annie Duke ini professional poker player gitu. Jadi dia memang wanita yang kesehariannya itu dulu adalah atlet poker gitu. Dan dia sampai hari ini di tahun 2023 kemarin termasuk sebagai sepanjang sejarah wanita yang pendapatannya paling tinggi di World Series of Poker. Jadi kalau soal main pokernya udah luar biasa lah ya. Dia sangat pintar sekali untuk main poker. Nah, next, sebenarnya apa hubungannya gitu? Ketika kita berpikir, seringkali itu kita berpikir atau banyak stereotyping lah kalau decision making is like a chess gitu. Jadi kamu berpikir beberapa langkah ke depan gitu. Nah, di buku ini di bab pertamanya Annie Duke merubah pemahaman itu gitu ya. Dia bilang mengambil keputusan itu tidak seperti chess. Kenapa? Karena kalau bermain chess, ketika kita kalah itu sebenarnya pada momen itu sesimpel kita lebih dalam tanda petik kurang pintar dibandingkan lawan kita. Karena kalau setelah pertandingan kita evaluasi, pasti ada langkah kita yang salah. All is all divine gitu ya. Karena semua langkah itu bisa di trace back kembali, langkah mana yang paling optimal. Berbeda dengan poker, di gambarnya udah dijelasin gitu ya. Kita dapat kartu yang A sampai ini kartu straight flush yang lumayan tinggi gitu ya. Kira-kira kita pasti menang nih. Tapi kita nggak pernah tahu lawan kita jangan-jangan masih ada kemungkinan dia mendapatkan kartu yang lebih tinggi lagi, which is straight tapi yang skop gitu ya. Kalau mungkin beberapa terminologi kartu di sini. Tapi poinnya adalah hidup tuh seperti itu gitu. Jadi seberapapun kita yakin kita sudah mengambil keputusan yang benar, bisa jadi ada hal-hal di luar kontrol kita yang akhirnya membuat keputusan kita hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, tapi next, sebelum lebih jauh sedikit disclaimer gitu ya. Tadi saya banyak bilang tentang poker gitu, tapi ini sebenarnya paparan ini pun tidak dengan maksud apapun gitu ya. Untuk habis ini teman-teman tiba-tiba jadi main poker semua Sobat Pol, atau jangan-jangan sampai judul, jangan sampai lah ya, bukan. Jadi bet yang dimaksud di sini si Annie Duke juga menekankan kalau dia mengambil definisi yang lebih luas gitu. Jadi bet yang dimaksud is not a gamble, tapi adalah pilihan yang dibuat berdasarkan pertimbangan atas berbagai macam kemungkinan. Jadi itu arti harfiah lain dari bet gitu. Nah, next. Nah, ada 3, saya akan cover dalam 3, sebenarnya bukunya cukup banyak, kalau kita kompres dalam 30 menit, saya akan membagi dalam 3 bentuk pembahasan gitu. Yang pertama adalah kita ulas dulu di bagian pertama tentang the habit of mind. Next. Nah, kalau Sobat Pol semua coba bayangin gitu, sepanjang hidup kira-kira apa keputusan terbaiknya? Pasti datang dari keputusan yang hasilnya baik. Nah, itu yang dibilang di buku ini sebenarnya resulting. Nah, pada kenyataannya semua itu probabilistik gitu ya. Bisa jadi ini tuh salah satu contoh yang luar biasa adalah pertandingan si Seahawks lawan Patriot di American Football yang diceritakan di bukunya. Jadi pelatih waktu itu Seahawks gitu ya, yang gambar biru, yang panahnya biru-biru itu adalah gerakan yang diputuskan oleh pelatih untuk dimainkan gitu ya. Nah, pada waktu itu menjadi menarik, probabilistiknya gerakan ini menimbulkan kemenangan itu sebenarnya 37% kalau berdasarkan US and their kind of calculating, biasanya paling banyak nih, apalagi di sport tuh mereka menghitung semua probabilistik kemungkinan. 37% move ini akan menghasilkan touchdown. Yang kejadian di pertandingan adalah kejadian yang 2-3%-nya, yaitu pasnya dipotong oleh yang putih, which is Patriot gitu, dan akhirnya tidak jadi touchdown. Dan seperti terlihat hasilnya Seahawks kalah dengan skor 28-24. Setelah pertandingan ini semua orang mengkritisi keputusan yang diambil oleh pelatih Seahawks. Kenapa?
dia mengambil call terburuk sepanjang sejarah. Bayangkan ini tinggal sedikit lagi gol, begitu ini gol touchdown kalau di American football sedikit cerita aja itu poinnya 7. Jadi mereka akan langsung menang gitu. Tapi dia mengambil call ini yang banyak orang ini beresiko dan dihujat berkali-kali setelah pertandingan. Nah, ini yang disebut dengan resulting. Padahal kalau kita tracing back, cara dia mengambil keputusan itu sudah benar. Dia mengambil keputusan untuk memainkan play gitu ya, yang 37%-nya akan masuk dan dia menerima kenyataan yang 2-3%-nya dan akhirnya dia kalah. Next. Nah, hal-hal seperti ini yang kadang kita tuh membentuk keyakinan kita itu ya, saya pas baca ini tergelitik gitu. Saya merasa saya seperti ini. Jadi ketika saya mendengar info, saya akan melakukan cek dulu nih. Saya akan cek faktanya, baru saya terima gitu. Nah, di buku ini di challenge belief itu gitu ya. Sebenarnya kalau boleh next, kejadian yang paling banyak itu adalah seperti ini. Jadi kita dengar infonya, kita terima dulu. Kalau ada waktu baru kita fact checking. Makanya kalau sekarang tren di dunia di media sosial paling banyak nih kayak gini. Tiba-tiba ada orang viral ngeviralin apa. Oh ya ini kita share tanpa kita melakukan fact checking. Itu memang by research gitu ya, di buku ini dijelaskan kenyataannya secara umum gitu. Manusia memang seperti itu gitu. Jadi kita mudah percaya apalagi di era informasi yang sangat banyak ini. Cukup orang blast saja informasi. Kalau kita emang benar-benar teliti baru kita cek, tapi respon pertama kita, oh iya ya, benar ya. Nah ini yang akhirnya kalau di istilah di buku ini disebut sebagai hindsight bias. Jadi kita tuh merasa kita believe, misalnya kita menang gitu, atau kita mengambil keputusan yang hasilnya baik tadi ya, apapun keputusannya dalam hidup tiba-tiba, atau mungkin dalam realnya misalnya kita beli saham gitu ya, kita beli saham bagus nih performanya, kita beli, oh iya, berarti nextnya kalau saya beli saham ini pasti naik. Itu yang disebut hindsight bias. Jadi kita terima dulu faktanya, tapi kita nggak melakukan fact checking. Nah, next. Nah, itu sebenarnya yang akhirnya perlu di-admit dulu gitu ya. Seringkali kita kalau salah mengambil keputusan, yang disalahkan itu adalah luck gitu. Nah, di buku ini menekankan sekali kalau sebenarnya 2 elemen utama dalam pengambilan keputusan itu cuman skill, decision skill, dan luck. Jadi sebaik apapun decision skill-nya, pasti tetap akan ada luck. Contoh tadi permainan si Hawk tadi ya, decision skill-nya sudah baik, takdir berkata lain. Nah, luck tuh nggak bisa kita kontrol gitu. Namanya takdir, nggak ada yang pernah tahu besok akan seperti apa. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita meningkatkan cara pengambilan keputusan kita menjadi lebih baik. Nah, seperti itu. Jadi pesan pertama. Jadi we have to admit that kita itu bukan orang sempurna, orang yang sangat rasional gitu. Every decision we make is a great decision, enggak gitu. Even though kita melakukan hal seperti itu, masih ada luck juga gitu. Jadi nggak akan selamanya itu kita akan mendapatkan hasil yang selalu kita inginkan. Nah, di sini poinnya sebenarnya adalah being humble tapi tetap rasional. Seperti yang diceritakan, diambil contohnya gitu ya, sebuah quote dari pemain bola. Next. Nah, Mia namanya. Jadi dia adalah pemain bola wanita terbaik lah ya kalau versi dunia gitu ya. Dia udah memenangkan 2 kali Olympic Gold Medal dan 2 kali FIFA Women World Cup Champion. Nah, statement dia menarik gitu. Banyak orang menilai dia sebagai orang yang paling terbaik gitu ya di bidang sepak bola. Nah, hal ini tapi tidak clouding her mind gitu ya. Dia bilang, enggak kok. Saya terserah orang berpikir seperti itu tentang saya, tapi saya tidak berpikir itu benar. Dan siapa tahu suatu saat saya akan benaran menjadi pemain terbaik di dunia. Jadi dia tidak menjadi orang, saya di buku ini tidak mengajarkan, oh ya udah karena udah ada luck pasrah aja deh, enggak gitu ya. Bukan seperti itu pesan yang disampaikan gitu ya. Tapi kita tetap tahu kita punya goal apa dan bagaimana kita tetap being humble bahwasanya setiap keputusan kita akan tetap ada selalu poin luck atau poin takdir tadi yang tidak bisa dihindari. Nah, kalau kita sudah menyadari kelemahan kita gitu ya sebagai manusia gitu, pola pikir kita tadi yang terlalu cepat menyimpulkan, tidak mengecek data atau bahkan menilai suatu keputusan dari hasil. Nah, selanjutnya itu kita mungkin akan mulai bisa bergerak ke arah bagaimana sih kita memperbaikinya gitu. Nah, next. Nah, yang pertama diajarkan di buku itu adalah mengambil keputusan di dalam grup gitu. Kenapa? Next. Jadi dia tuh mengambil contoh seperti ini. Mungkin ya mungkin angkatan saya kali ya, Mas Mufi mungkin nggak tahu apakah tahu film The Matrix gitu ya. Kalau tahu film The Matrix zaman dulu ya tahun 90-an, ini adalah adegan ketika Morpheus menawarkan 2 pil kepada Neo, salah satu tokoh utamanya gitu ya. To be short, dia menampilkan 2, blue pill and red pill.
Blue pill adalah ketika kamu terima kenyataan, apapun yang ingin kamu percaya dan sudah kamu akan terus living in the dreamland. Yang kedua adalah red pill, di mana kamu terima dulu kalau ini tuh memang kamu akan stay di sini dan aku akan memberitahu seberapa jauh sebenarnya dunia ini palsu. Nah ini rada konteksnya kalau belum lihat Matrix rada sulit, tapi poinnya adalah ketika ngambil pil biru adalah take the easy way gitu. Kita tidak ya udahlah saya terima aja, nasib nggak bisa dirubah, ya udah jalanin aja. That's the blue pill. Dan saya harap teman-teman sobat Pol di sini kalau masih dengerin saya ngomong pasti semuanya ngambil yang red pill nih. Apa sih faktanya gitu dan bagaimana sebenarnya kita bisa merubah habit of mind kita menjadi lebih baik lagi dalam mengambil keputusan. Next. Nah, yang pertama disebutkan adalah di sini tentang group decision itu body system. Menariknya adalah statement ini gitu. Tidak semua grup diciptakan sama ketika dalam konteks mengambil keputusan. Kita semua punya grup yang ketawa-ketawa lah ya. Maksudnya kita ketemu sekedar untuk having fun, meluapkan emosi atau apapun di mana nggak ada hard feeling ketika tapi just for being fun. Dan ada grup yang sebenarnya not so fun gitu ya, atau di buku ini disebutkan sebagai group of truth seeker gitu ya. Next. Kenapa ini dibedakan gitu ya. Nah, di sini tuh dia menyontohkan gini. Jadi ada event di mana ketika Annie Duke tuh bermain poker gitu ya. Terus dia kalah gitu. Dia ketemu mentornya dan dia bilang, "Aduh, saya kalah nih. Sialan gitu ya. Luck saya tuh nggak bagus hari ini, bla bla bla." Pokoknya dia blaming semuanya ke nasib dia gitu ya. Yang dijawab oleh si mentornya ini dia cuman bilang, "Kalau kamu cuman mau ngeluh, kamu nggak usah ngomong sama saya." Nah ini kan sebenarnya kalau dalam grup pertemanan malesin ya. Kita lagi pengen berkeluh kesah, malah ketemu orang dinasehatin gitu. Nah itu makanya disebut there are always two group yang berbeda gitu. Ada grup yang benar-benar kita mau berdiskusi untuk bagaimana sih kita mengevaluasi pengambilan keputusan di dalam hidup atau nanti kita mau mengambil keputusan. Dan ada grup ya tadi sekedar untuk meluapkan emosi. Nah ada beberapa requirement gitu yang terhadap grup-grup ini. Yang pertama adalah carilah ini nggak harus grup banyak ya, more than one yang jelas gitu ya. Jadi yang pertama orang yang bisa fokus on akurasi. Jadi mereka adalah orang-orang yang sangat mereward akan kebenaran gitu, objektivitas dan punya pikiran terbuka. Yang kedua adalah mereka adalah orang-orang yang accountable dalam konteks tadi. Bisa jadi kita bisa misalnya saya sama Mas Fumi, wah Mas Fumi bisa nih diajak diskusi gitu ya. Tapi nggak tahu kalau sebenarnya saya lagi pengen ketemu Mas Mufi itu karena pengen mengajak menjadi grup truth seeker gitu. Tiba-tiba Mas Mufi merasa, oh biasanya grup truth seeker nih kalau mau ngomong saya langsung kayak tadi responnya langsung ngomelin gitu. Nah makanya perlunya advance notice before discussion. Jadi memang nggak harus memisahkan orangnya di dalam grup itu. Bisa jadi grupnya adalah orang yang sama karena kita nyaman dengan orang itu. Tapi held accountable bahwasanya hari ini atau momen itu kita sedang mengajak dia untuk berdiskusi gitu ya. Jadi memang tidak ada tadi gitu. Yang terakhir adalah openness to the diversity ideas. Nah, kelihatannya textbooknya gampang ya, karena memang ya ini the ideal group lah. Nah, yang PR tuh statement di bawahnya, di buku ini dibilang gitu ya. Jadi memang diversity itu foundation of productive group decision making. Tapi jangan diremehkan. Kadang ini sangat sulit untuk di-maintain gitu ya. Kita manusia, kita punya emosi, kita punya sakit hati, kita punya perasaan nggak enak. Nah, hal-hal seperti itu walaupun kita udah merasa grupnya cocok gitu ya, bisa jadi pada saat pengambilan keputusan karena perbedaan pendapat segala macam akhirnya grupnya bubar. Nah, hal-hal seperti ini memang challenge di dalam memiliki grup truth seeker ini. Nah, makanya boleh next, Mas. Di sini tuh dia menyebutnya Anydook ini grup ini adalah grup sebagai learning pod dan ada beberapa practical rules gitu ya yang harus disepakati dan diketahui oleh semua member gitu. Jadi untuk menghindari tadi ya kita tidak, maksudnya memang ini adalah grup truth seeker. Practical rules-nya apa? Paling simpel kan dari awal kita tahu nih we have the same knowledge tentang rules di dalam grup. Yang pertama adalah kudos, ini disingkatnya di dalam grup tuh sebagai kudos gitu ya. Kalau yang sering berapa kali kan juga ada tuh kudos sudah melakukan hal ini. Nah, hal ini sebenarnya kudos juga. Yang yang pertama C-nya adalah komunisme. Ini bukan soal view politik gitu ya, tapi komunisme yang dimaksud ini adalah kesamaan dalam melihat data. Jadi ketika kita membahas di dalam suatu grup truth seeker, data itu belong to group. Kenapa ini penting? Seringkali itu kita berpikir untuk mendukung pengambilan keputusan, nggak usah kita lah, saya lah. Seringkali itu kadang, data yang ini nggak mendukung nih.
saya filter aja, karena nanti kalau data ini saya masukkan, nggak mendukung narasi saya, gitu. Sering tuh, maksudnya saya sendiri berapa kali seperti itu. Kita menyembunyikan data, gitu. Nah, kalau dalam memang kita mau mengambil keputusan yang baik, sebenarnya kita harus sama itu, data belong to group. Kalau misalnya ada data rahasia segala macam impractical, ya makanya itu disepakati di awal. Tapi there is no hidden data, gitu. Nah, itu makanya disebut dengan communism. Kita punya paham yang sama bahwasanya tidak ada yang disembunyikan, semua tahu, semua melihat faktanya seperti apa. Yang kedua, U-nya adalah universalism. Ini adalah don't shoot the messenger kalau bahasa paling mudahnya ya. Jadi seringkali ketika orang memaparkan gitu, kita melihat nih yang ngomong siapa sih gitu. Dia bisa apa gitu. Bahkan kita lupa konteks yang disampaikan gitu. Sesimpel karena gue nggak suka sama orangnya gitu. Saya nggak suka lah sama dia. Padahal kan sebenarnya kalau dalam satu grup bisa jadi ya along the way interaction kan kata oh kali dia cocok terus jadi nggak cocok ya. Human being human pasti ada. Tapi yang harus disepakati di dalam grup adalah don't shoot the messenger. Jangan salahkan siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan oleh beliau atau oleh orang tersebut gitu. Nah ini juga salah satu yang bisa membuat kita mengambil keputusan yang lebih objektif gitu ya sebisa mungkin. Yang ketiga adalah D-nya adalah disinterestedness. Ini lawan dari interestedness gitu ya. Atau kalau di kita biasa mengenalnya itu COI ya, conflict of interest gitu. Nah seringkali itu pada saat diskusi pengambilan keputusan kita punya conflict of interest tertentu gitu. Nah ini justru lawan katanya gitu. Jadi kita harus disinterestedness. Even though di back of mind kita udah punya nih, keputusan saya sebenarnya yang paling benar itu A gitu. Udah pas mau diskusi udah tahu nih saya harusnya mengambil keputusan A. Tapi kita membring up A ini tanpa terlalu punya interest yang terlalu tinggi yang akhirnya konflik of interest. Jadi kita sendiri yang memblocking mental kita karena kita pengen keputusan A, kita dorong orang lain ayo A, ayo A, ayo A gitu. Kita bungkus sekian rupa segala macam narasi kita supaya buy-in keputusannya adalah A gitu ya. Nah ini yang dihindari pada saat menyampaikan atau kita sedang mencari keputusan secara grup. Dan yang terakhir adalah OS-nya adalah organized skepticism. Nah ini lebih ke membiasakan untuk kita being skeptical gitu. Skeptical itu kan sebenarnya nggak mudah percaya gitu. Nah kenapa ditambahin organized di depan? Enggak ya selain biar enak singkatannya kudus gitu ya enggak sih. Ini tuh di buku tuh dinarasiin memang dia itu lebih ke the way kita menyampaikan skepticism gitu. Skeptism dan sinis itu berbeda ya. Maksudnya skeptis itu kita being kritis gitu ya. Kalau bahasa yang lebih mudahnya kita kritis terhadap orang, tapi bukan cynical gitu. Makanya disebut organized. Jadi memang ya kita memang kritis aja, tapi bukan kita karena baper atau apa kita sinis sama orangnya atau mungkin karena universalism tadi nggak suka ini siapa sih yang ngomong lu ngomong apaan sih. Nah yang kayak gitu skeptismnya atas dasar memang organized. Memang kita being kritis di situ ya, bukan being cynical. Nah itu kira lebih practical rules di dalam learning pod ini yang akhirnya bisa membantu menurut Anidok mengambil keputusan. Di buku tuh dia cerita gitu, dia menjadi tadi di awal one of the best woman poker in historical adalah karena dia punya grup ini, dia punya grup pemain-pemain poker profesional yang memang ketika diskusi itu bukan diskusi saya salahnya apa, tapi mereka mendiskusikan langkah apa yang harusnya diambil pada waktu itu. Jadi dia belajar, haruskah saya fold atau haruskah saya taruh nambah chip, nah seperti itu. Jadi memang ini yang dia praktekkan secara langsung dan akhirnya dia mencoba men-sharing di dalam bukunya. Next. Nah setelah tadi di grup gitu ya, terus along the way saya baca bukunya, saya tuh juga sempat lost gitu, karena saya mikir, ya kan nggak semua keputusan saya harus diskusikan gitu ya. Ada beberapa keputusan yang might be too personal untuk saya ajak grup untuk mengambil. Kalau di dalam bisnis clear lah, kita pasti banyak seringkali kita punya partner diskusi di dalam kerjaan pun juga, tapi di dalam kehidupan personal gitu bisa jadi keputusan-keputusan memang kita harus ambil sendiri gitu ya. Kita pun kalaupun berdiskusi dengan diskusi yang terbatas atau memang in the heat of moment kita harus making some quick decision gitu. Nah gimana sih kita bisa melakukan hal itu gitu. Nah di buku ini diceritakan poin pertama adalah bagaimana kita bisa mengubah perspektif diri kita pada saat kita dihadapi dengan suatu keputusan. Contoh pertama pengambilan keputusan. Next. Nah dia mencontohkan kalau ngelihat saham gitu, paling gampang saham sih memang. Itu kalau lihat Berkshire Hathaway ini kan sebenarnya saham yang
Semua orang tahu Warren Buffett lah ya. Most of people know Warren Buffett dengan Berkshire Hathaway-nya. Kalau dilihat di long term gitu ya, itu adalah perusahaan yang sangat sukses. Tapi ketika di zoom di last 6 months ada 3 titik di mana dia turun gitu. Apakah Warren Buffett atau Berkshire Hathaway sebuah grup yang mengambil keputusan yang baik pada saat, atau si Buffett-nya sendirilah ketika dia mengambil keputusan membeli atau melepas suatu saham, itu dia tidak sedih ketika ngalamin turun ini gitu ya. As a human being saya nggak tahu karena belum pernah ngobrol langsung sama Pak Warren gitu ya. Tapi as a human being, at least saya gitu ya, ketika saya slide bump, pasti fokus saya berubah gitu. Saya akan ngelihat, kok gagal ya hari ini. Misalnya kita di dalam perjalanan gitu ya, tiba-tiba hujan deras, ban tiba-tiba meletus gitu ya, bocor, kita harus ke pinggir jalan, suasana sangat nggak mengenakan, pasti at the end of the day kita merasa, ini tuh nggak enak banget sih hari ini, kenapa sih saya harus pergi keluar hari ini gitu, akhirnya saya harus mengalami kejadian seperti itu. Mungkin kita akan mengingatnya sehari, 2 hari, seminggu. Tapi kalau kita lihat the whole trajectory of our life, bisa jadi itu hanya slide bump aja. Nah itu yang harus coba pertama tuh kita tahu gitu, ketika kita in the moment of kita dapat kejadian yang tidak menyenangkan, terima dulu gitu, dan kita fokus ke kira-kira ke depannya tuh kita mau arah mana. Nah next. Nah dalam konteks ini yang susah adalah komitmennya gitu. Ya ngomong gampang Mas Haryo, kita harus komit longer time, tapi kan ya hidup tuh hari ini gitu. Kok saya bahkan nggak tahu, tadi di depan udah bilang harus kita ada faktor luck. Nggak tahu nih ke depan gimana kita bisa tetap komit over time as a person gitu ya, sebagai diri sendiri. Yang pertama di buku ini menyontohkan Ulysses Contract. Mungkin ini pasti saya sendiri pas baca ini bingung, apa sih Ulysses Contract? Terus saya akhirnya research lagi, oh ternyata sebenarnya ini mitologi cerita di Yunani lama gitu. Ulysses ini sebenarnya pengen menuju ke satu tempat gitu ya. Dia tahu dia harus melewati daerah yang penuh mermaid. Kalau di dalam dongeng dulu mermaid tuh yang nyanyi, terus akhirnya semua sailor tuh tertarik, nabrak gitu akhirnya ke salah satu karam gitu kapalnya. Nah dia tahu dia pasti akan melewati hal tersebut. Nah akhirnya dia bikin kontrak sama seluruh seluruh anggota kapalnya gitu ya, termasuk dia sendiri. Di gambar ini dia di tengah, dia ikat gitu ya, dia mengikat dirinya sendiri ke tiang kapal, dia mengikat semua anak buahnya untuk tetap memegang dayung, jadi semuanya tetap akan jalan lurus. Itu yang dimaksud tulis kontrak. Jadi in a real way penerapannya gimana? Misalnya gini, paling simpel kalau misalnya kita investasi tadi, contohnya kita bicara investasi, kita melakukan yang direct debit gitu. Jadi masuk langsung ke debit untuk investasi. Itu contohnya investasi. Kalau di buku ini ya lagi-lagi karena settingnya adalah dunia poker gitu ya, dia menceritakan dia itu ketika akhirnya harus pergi ke bar gitu ya, dia tahu at some point mungkin dia akan getting drunk seperti itu, jadi dia udah booking cab duluan. Jadi dia nggak nyetir, dia booking cab duluan, jadi dia tahu kapan harus pulang dengan cepat at time gitu. Jadi udah dia ikat tuh, dia harus berakhirnya kapan. Itu yang dimaksud dengan Ulysses Contract. Yang kedua adalah tentang swear jar atau decision swear jar kalau di sini kalau istilahnya. Jadi setiap ini sebenarnya untuk reminding tadi ya, changing our habit of mind ketika akhirnya kita nggak komit. Kita udah komit tuh, kita udah tahu tadi ilmunya nggak boleh A, B, C, D, E, tapi akhirnya kita melakukan. Contohnya tadi pas diskusi di grup, tiba-tiba kita shoot the messenger, ya udah kita taruh, oh ya di sini saya salah, di sini saya salah, di sini saya salah. Nah hal-hal itu akhirnya sekedar untuk merimain, karena pada akhirnya semua orang pasti pernah lupa gitu ya, bahkan pasti pernah kejadian juga yang salah. Nah ini sekedar reminder aja gitu, decision swear jar dia menyebutnya, kalau kita bisa accumulate itu dan akhirnya kita tahu sebagus mana sih quality of decision making. Lagi-lagi fokusnya quality of decision making, bukan hasilnya. Jadi yang kita naruh ini bukan ketika hasilnya jelek, bukan. Tapi ketika pada saat pengambilan prosesnya, kita itu tidak melakukan proses yang baik tadi gitu ya. Boleh next. Nah, yang terakhir salah satu lesson learn-nya yang menurut saya juga sangat menarik gitu ya, adalah teori backcasting dan premortem gitu. Nah ini apa? Nah tadi kita di awal udah have a foundation kalau
masa depan itu multiples of possibility gitu ya. Jadi ada yang 37%, 35%, 5% dan sebagainya. Kita nggak pernah tahu tuh ke depannya yang mana jalan yang akan kita pilih tuh menuju ke yang mana. Nah, teori backcasting ini adalah teori yang kita bayangkan masa depan keputusan kita benar. Gitu. Jadi kalau tadi toss down tuh, kita hitung balik langkah step by step kira-kira apa yang kita bisa lakukan untuk mencapai target itu. Jadi kita put ourselves, makanya judul babnya juga Adventures in Mental Time Travel gitu ya. Kita bayangkan kita sukses. Nah, supaya kita sukses itu ngapain gitu. Apa saja step yang harus kita lakukan. Time frame bisa masing-masing. Di buku ini simple dia nyontohnya. Night Jerry and Morning Jerry. Jadi dia cuma nyontohin Morning Jerry itu adalah orang yang besok pagi bangun segar, berangkat kerja semangat gitu. Night Jerry hari ini adalah orang yang hari ini pengen having fun gitu. Ya gitulah, having a party, pulang tengah malam, segala macam. Nah, ketika itu dia sadar dia harus memikirkan Morning Jerry ngingetin nih, saya pengen Morning Jerry saya itu adalah orang yang semangat di pagi hari, nggak hangover, nggak segala macam. Makanya dia supaya nggak seperti itu, saya harus melakukan apa? Dia bayangkan kenikmatan ketika dia harus bekerja dengan semangat, nggak pusing kepalanya gitu ya. Nah itu yang disebut dengan backcasting. Lalu apa premortem? Kebalikannya. Premortem itu kita biasanya kalau di bisnis kenal yang namanya postmortem gitu ya, udah kejadian jelek, terus kita cari tahu kita selidiki kira-kira postmortemnya seperti apa. Nah ini kebalikannya premortem karena belum kejadian. Kita bayangin hal buruk terjadi di kita gitu atau atas keputusan yang kita ambil gitu. Nah kita pikirkan langkah-langkah pencegahannya. Nah kenapa ada dua teori ini disampaikan oleh Annie Duke di bukunya? Menurut research gitu di bukunya itu cukup menarik gitu, disebutin yang berhasil gitu rata-rata adalah kalau boleh ditebak, saya tadinya menebak yang backcasting gitu, tapi ternyata keputusan yang baik itu yang biasanya orang premortem gitu. Nah kenapa? Karena dia pasti akan mengambil keputusan yang lebih hati-hati. Jeleknya premortem adalah jangan sampai takut mengambil keputusan gitu. Oh kayaknya terlalu hasilnya pasti jelek nih. Akhirnya tidak membuat keputusan. Nah, tidak membuat keputusan sendiri adalah sebuah keputusan. Jadi nanti akan looping tuh. Nah, itu yang makanya tetap perlu adanya backcasting gitu. Jadi kita tetap perlu memvision ke depan apa yang ingin kita capai, hal-hal baik apa yang bisa kita dapat. The way we do it adalah kita juga membayangkan banyak halangan-halangan atau tantangan-tantangan apa yang kita hadapi sepanjang jalan nanti untuk mencapai goal ini gitu ya. Nah, next mungkin saya akan summary-kan secara singkat dalam satu gambar gitu ya. Buku ini gitu. Ada 3 poin utama sebenarnya. Yang pertama adalah probabilistic thinker gitu. Being a probabilistic thinker. Dunia itu nggak hitam dan putih gitu ya, nggak 0 dan 100%, nggak berhasil dan gagal gitu. Ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang mungkin setengah berhasil. Nah, caranya adalah kita membuka opsi atas kemungkinan-kemungkinan itu gitu, being a probabilistic. Nah, pertanyaan di saya pada waktu ini adalah pas baca ini, kok kayaknya ribet banget ya, saya harus ngitung ini kemungkinannya cara ngitungnya gimana 37%, 5%, 10%. Sebenarnya buku ini semangatnya nggak ngajarin itu, nggak ngajarin kamu menghitung statistik yang baik sehingga bisa menghitung probabilitas dengan baik dan benar, bukan. Semangatnya being probabilistic thinker adalah mengajarkan kita untuk they are never be 100% in the future gitu. Jadi tidak ada. Jadi ketika kita bilang saya yakin 100% berhasil. That's we are not being a probabilistic thinker gitu. Karena nggak ada yang namanya 100% gitu. Tadi udah dicontohkan 2 sampai. Jadi ketika kita berpikir kira-kira kalau saya ngambil keputusan ini hasilnya baik nggak ya? 80% kayaknya baik atau mungkin 20% gagal ya, 20 sampai 80% lah kemungkinan. Di titik itu kita merasa saya nggak tahu apa-apa ya. Masih range-nya lebar banget nih 20 sampai 80%. Di titik itu juga kita mungkin akan mulai mencari data-data lagi atau segala macam. Jadi kita cari grup tadi ya, learning pod tadi untuk mengajak diskusi sehingga kita mengambil keputusan yang baik. Nah, makanya perlunya grup tadi atau the learning pod dengan kudusnya gitu ya. Communism, universalism, distorted organic skepticism tadi udah dijelaskan, dan every single decision itu a bet gitu. Semua keputusan yang kita buat hari ini itu adalah keputusan yang bisa jadi outcome-nya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi memang kita will never know lah. Nah, makanya jangan pernah kita melihat atau hindari lah, jangan pernah terlalu strong word. Kita hindari kebiasaan untuk resulting tadi disebut. Jadi kalau kita lihat keputusannya hasilnya jelek, pasti ini decision making-nya jelek. Nah,
is a big no gitu, karena bisa jadi nggak seperti ataupun hindsight bias, kita percaya kebalikannya nih, kita percaya keputusan kita udah ambil, kita bagus, kita nggak pernah evaluasi, we do the same thing, wah pasti berhasil, kemarin saya berhasil nih pakai ini gitu caranya, besok pakai ini lagi, itu yang disebut dengan hindsight bias tadi, itu juga jangan gitu. Nah kedua hal tadi yang akhirnya pada saat kita mengambil keputusan, we can do mental time travel gitu ya. Jadi kita bayangkan diri kita kalau depan tuh tadi, the morning Jerry, kita pengen apa sih besok? Saya pengen apa sih anak saya menjadi apa nantinya gitu. Di future apa yang kita bayangkan terhadap anak saya tadi kalau contoh real life yang saya terapkan. Tapi di balik saya juga punya past self gitu. Saya tahu pengalaman hidup saya punya segala macam refleksi hidup saya sampai saya seumur sekarang itu seperti apa. Hal dua itu diajak ngobrol di hari ini gitu ya. Di saya hari ini kira-kira apa yang saya akan ambil keputusannya gitu ya. Nah, 3 hal utama ini yang akhirnya menurut saya giveaway yang menurut saya sangat ambil dari buku ini. Nah, yang terakhir sebuah pesan gitu ya, next dari penulis bukunya yang cukup encouraging menurut saya ya. Seperti halnya poker gitu ya, dia mencontohkan life is a long game gitu. Dan pasti akan banyak kekalahan gitu. Pemain poker tuh tidak pernah tidak kalah gitu ya. Dan kita pun di dalam hidup tidak mungkin tidak pernah membuat keputusan yang salah atau mungkin hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan gitu. Nah, tugas kita itu bukan untuk menjadi selalu benar. It's not our job to being right every time. Karena kita tahu ada yang namanya takdir, gitu, inevitable. Gitu. Udah apapun kita lakukan, ya sudah hasilnya emang seperti itu. Jadi rubah pola pikir untuk menjadi benar setiap saat. Tapi mulai kita mengkalibrate mental kompas kita. Kita tahu tidak ada 100% yang benar, ada kemungkinan salah. Yang pada akhirnya kita bisa melihat dunia gitu dan keputusan itu sebagai sesuatu yang lebih akurat dan objektif. Kalau ditanya Mas Hero udah seperti itu, belum gitu ya. Saya manusia gitu ya, along the way pasti saya juga tadi ya kalau ada decision Swarjar tuh mungkin saya udah 3/4 itu kayaknya udah penuh gitu ya. Karena saya masih juga in berapa kesempatan gitu being too much skepticism, shooting the messenger atau mungkin tadi ya yang paling sering adalah saya menyembunyikan data gitu supaya mendukung dari argumen yang saya sampaikan. Nah, hal-hal seperti itu yang akhirnya kalau kita tahu itu sesuatu yang buruk dan kita tahu bahwa ke depannya itu akan sangat banyak hal yang di luar kontrol kita gitu ya. We never know when hidup itu nggak 0 dan 1 gitu ya. Nah, akhirnya itu yang kita tiap hari mengkalibrate our belief, learning every day bahwasanya hari ini kita akan bisa membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Bukan hasilnya, tapi proses pengambilan keputusannya kita lakukan dengan baik. Hasilnya kita serahkan kepada Tuhan dan nasib yang menentukan. Itu dari saya, Mas Mufi. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Mas Aryo. Ini luar biasa sekali ya. Boleh saya minta tepuk tangan berjamaah dari Sobat Pop dan juga Sobat Tumbuh semua. Walaupun kita live event ya, nggak terasa dan nggak bisa ngedenger langsung nih gemuruh tepuk tangan dari Sobat Pulse dan juga Sobat Tumbuh, tapi energinya pasti bisa terasa ya sampai ke sini ya Mas ya. Benar. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Aryo atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Baik, Sobat Pulse dan Sobat Tumbuh, tidak bosan saya mengingatkan, kami punya 3 hadiah berupa voucher Gramedia masing-masing 100.000 dan juga souvenir menarik dari Growth Corner untuk 3 penanya yang beruntung. Langsung aja buat Sobat Pulse dan juga Sobat Tumbuh yang udah punya pertanyaan dapat menyampaikan pertanyaannya di chat box dengan format nama _fungsi _pertanyaan. Dan di akhir sesi nanti kami akan pilih 3 pemenang yang beruntung tentunya. Oke, baik, tidak berhenti di Mas Aryo nih. Sesi selanjutnya kita juga punya materi yang nggak kalah keren yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Maya Kusmaya. Beliau merupakan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga. Latar belakang pendidikan beliau merupakan lulusan S1 di Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Kimia, serta S2 di Norwegian University of Science, major Natural Gas Technology. Beliau juga telah memulai karir profesionalnya sejak tahun 2005 hingga tahun 2011 di Badak LNG, dan dari tahun 2011 hingga tahun 2024 berkarir di Pertamina Group. Pengalaman yang luar biasa sekali ini tentunya. Oke, dan masih sama Pak. Saya beri waktu Pak Maya untuk pemaparan 30 menit. Cukup, Pak? Wah, kebanyakan kayaknya. Oke. Dan langsung saja. Pak Maya dipersilakan menyampaikan materi mengenai making smart decision when you don't have
when you don't have all the facts. Monggo saya persilakan Pak Maya. Baik, terima kasih Mas Mufi, terima kasih juga Mas Haryo nih. Saya jadi ini terus terang ini apa yang disampaikan oleh Mas Haryo ini book reviewer dari semua yang coba saya gali dari YouTube gitu ya terkait dengan buku ini. Mas Haryo ini jauh lebih jelas saya sekarang. Buku ini tentang apa? Jadi luar biasa, terima kasih. Dan saya ngerasanya semakin penting untuk bisa mengambil intisari dari buku ini, yaitu kita mengubah mindset kita. Ini yang paling penting dalam merubah mindset dalam kita mengambil keputusan. Karena apa? Nanti saya akan jelaskan di dalam slide saya yang singkat. Tapi yang paling penting adalah kita memang dalam setiap hari kita itu harus ngambil keputusan, bahkan dari bangun tidur kita harus ngambil keputusan gitu ya. Jadi making smart decision itu penting banget, apalagi ketika semuanya serba tertutup seperti bermain poker, sehingga kita tidak tahu fakta-fakta seluruhnya. Nah ini yang menarik. Dan yang kedua adalah ini juga mendukung dari kesehatan mental health kita, kesehatan mental. Mendukung kenapa? Karena dengan setelah tadi dipaparkan oleh Mas Haryo, kita semakin menyadari bahwa setiap keputusan yang kita buat itu outcome-nya itu selalu ada sekian percentage untuk tidak sesuai dengan harapan kita. Artinya apa? Ada faktor-faktor penentu setelah bahkan kita sudah berbuat terbaik pun memutuskan hal-hal penting itu tetap kemungkinan masih ada tidak sesuai outcome, sehingga ada juga pengaruh-pengaruh eksternal yang beyond our control, sehingga kita harus lebih legowo terhadap menerima hasil yang akan kita peroleh. Nah ini dua hal ini yang saya rasa penting untuk para Sobat Pol dan Sobat Tumbuh untuk bisa kita pahami bersama. Next. Nah ini adalah sebenarnya ini statement atau hal yang paling saya ingat. Ini sebetulnya bukan statement saya yang sebelah kiri yang dikotakin, ini adalah statement dari Jeff Bezos. Ini bagus banget menurut saya, dan ini semuanya akan menuju ke sini, saya yakin Sobat Pol, Sobat Tumbuh gitu ya. Ini pertanyaannya sederhana. As a senior executive, what do you really get paid to do? Katanya gitu kan. Kita kan kelihatannya wah senior eksekutif sibuk segala macam, meeting sini, meeting sana gitu kan. Kemudian ketemu sini, ketemu sana gitu. Tanda tangan ini, tanda tangan sana. Tapi sebetulnya apa yang diharapkan dari seorang senior eksekutif adalah you get paid to make a small number of high quality decision. Your job is not to make thousands of decision every day. Ini yang paling penting, karena tadi hubungannya apa dengan thinking in batch adalah bahwa kita itu akan semakin dituntut untuk membuat keputusan yang high quality. Tadi memperbaiki proses internalnya dalam melakukan pengambilan keputusan, proses pengambilan keputusan. Karena tadi semakin ke atas gitu ya, ini khususnya dalam konteks pekerjaan, itu kita akan semakin dituntut untuk mengambil keputusan-keputusan yang small in numbers but very high quality dan impactful untuk masa depan gitu. Ini tentu bisa dihubungkan dengan dengan konteks kita dalam berkeluarga, konteks kita secara pribadi gitu ya. Nah, ini yang saya rasa cukup penting. Nah, saya akan masuk dulu ke arah apa sih tipsnya gitu ya untuk memperbaiki proses internalnya tadi. Tadi kan ada proses yang skill itu ya untuk mengambil keputusan ini. Yang maksud saya ini adalah proses internalnya. Sementara ada satu faktor eksternal tadi ya, luck ya kalau disebutnya di dalam buku, itu kan tidak sesuatu yang beyond our control. Ini yang masih within our control. Nah, tips-tips ini sangat menarik dan saya rasa praktikal gitu ya, bisa saya sharing. Ini juga dari kehidupan sehari-harinya si Jeff Bezos ini. Dan saya coba sedapat mungkin mengimitasi, karena proses belajar yang paling gampang itu adalah kita tidak terjebak pada kegagalan yang sebetulnya orang lain sudah melakukan gitu. Jadi kita tinggal tiru aja. Yang pertama adalah katanya untuk kita bisa melakukan good decision gitu ya,
skill-nya meningkat, itu akan sangat dipengaruhi oleh kualitas dari tidur kita katanya. Ini penting. Katanya penting katanya supaya memperoleh clearer mind gitu ya. Namanya good quality ya, belum tentu kuantitinya harus sama ya. Yang penting adalah quality katanya. Itu ada bukunya sendiri terkait dengan sleep gitu ya. Bagaimana kita kalau saya baca itu terkait dengan bagaimana kita supaya bisa dapat deep sleep gitu ya, supaya apa namanya di jam-jam tertentu kita memperoleh hal tersebut. Nah ini ada ini. Tapi satu hal yang paling penting untuk mengambil atau mengeluarkan skill tersebut, decision making tersebut secara optimal, itu kita harus pada kondisi peak performance. Nah ini satu. Yang kedua adalah start your day with mood booster activities. Itu silakan aja teman-teman. Yang istilahnya mau ke kantor, mau beraktivitas, atau mau jalan-jalan pada saat weekend, atau mau apapun dengan keluarga gitu. Start your day with mood booster activities. Itu bisa olahraga, bisa hanya minum teh, hanya duduk di apa namanya di kursi dulu sebelum mandi gitu ya, untuk kemudian beraktivitas lebih lanjut. Ini hanya untuk membuat apa namanya mood menjadi lebih baik. Nah, kemudian yang paling penting ini kadang-kadang juga kita sering apa ya, sering lupakan itu kita harus menyadari sendiri peak time kita itu ketika kita merasa paling sharp nih. Masing-masing punya waktunya sendiri-sendiri. Nah, ketika itu apa namanya kita setelah mengetahui, coba diskedulkan yang important meeting ketika kita memang dituntut untuk mengambil keputusan penting. Itu ada di periode-periode tersebut. Dan tadi sudah disampaikan bahwa ketika apa namanya memutuskan sesuatu, kita harus selalu memposisikan diri kita itu kita mau jadi apa di depan, apa yang outcome yang kira-kira kita ingin peroleh, kemudian effortnya sebesar apa, kemudian thinking yang paling minusnya seperti apa, kemudian melakukan rencana apa namanya kalau di dalam risk management itu risk mitigation-nya gitu ya. Sebenarnya ini ilmunya decision making dari tadi thinking in batch ini sebetulnya sudah banyak juga dipraktikkan di industri-industri terutama di perminyakan gitu ya, untuk ilmu pengeboran gitu ya, untuk pengeboran ketika kita berbicara apakah kita harus ngebor ini atau ngebor yang sebelah sana, apakah kita akan ketemu dry hole atau kita ketemu betulan minyak gitu, itu ada probabilistic thinking yang tadi yang sudah disampaikan, ada trees, decision trees yang kemudian apa namanya di masing-masing cabangnya itu memiliki expected monetary value masing-masing. Nah itu sebetulnya ilmunya sudah coba dikonstruksikan sedemikian rupa untuk melakukan proses decision itu. Cuman yang paling penting di dalam buku ini adalah perubahan mindset. Tadi kembali lagi perubahan mindset. Ketika kita tahu perubahan mindset ini adalah menyatakan bahwa setiap keputusan yang terbaik sekalipun itu hasilnya, outcome-nya itu tidak dapat di apa namanya kita tidak mengetahui hasil akhirnya seperti apa. Ada faktor eksternal yaitu luck atau kuasa Tuhan yang kemudian menjadi apa namanya penentunya. Kalau dalam kehidupan kita sendiri sehari-hari orang banyak apa namanya menyampaikan, terutama saya meyakini yang penting ikhtiar, kemudian tawakal. Nah itu, jadi ketika sudah ikhtiar, tawakal ini artinya mengetahui atau menyadari bahwa hasilnya belum tentu sesuai yang kita expect, masih ada kemungkinan apa namanya hasil-hasil lain di luar yang kita inginkan. Nah ini yang membuat kita harusnya jadi jangan takut untuk mengambil keputusan, tapi kita makin eager untuk mengambil keputusan, bahkan kita makin apa namanya makin terbiasa untuk itu dan merasa lebih sehat secara mental. Karena terkadang begini, terkadang setelah ngambil keputusan kita ketika hasilnya tidak baik, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita merasanya blaming ke diri kita. Aduh, kita apa kurang baik ya pada saat itu. Aduh, apa saya kurang ini, kurang itu. Itu mendingan kalau itu untuk ke diri sendiri.
Lebih parah kalau udah memblaming orang lain, misalkan di dalam keputusan mau pergi tadi yang disampaikan, pergi ke mall gitu ya, tiba-tiba saya merasanya nggak usah pergi ke mall, tapi misalkan anak mintanya udah Pak ke mall, ya udah kita memutuskan ke mall, ternyata pada saat perjalanan hujannya deras dan segala macam, sehingga kita menyalahkan keputusan yang kita ambil kepada orang lain. Nah ini juga hal yang harusnya bisa dihindari ketika kita mind perspektifnya bisa dirubah sesuai dengan yang disarankan di buku Thinking in Bets. Slide kedua. Nah kalau ini bukan dari saya juga, dan sebagai disclaimer, saya bukan orang yang ahli mengambil keputusan juga. Banyak hal-hal yang dipelajari. Saya juga orangnya justru ingin belajar, tadi mendengarkan langsung, dengan duduk di sini bisa langsung 30 menit mendapatkan full cover story tentang bukunya. Nah, di sini mungkin saya akan menghubungkan ke prakteknya gitu ya. Nah, ini general guideline-nya tadi untuk memperbaiki skill-nya, apa yang saya juga alami di di kegiatan sehari-hari, baik pekerjaan maupun di dalam lingkungan keluarga. Jadi ketika akan melakukan keputusan, terkadang kita ingin cepat untuk mengambil keputusan, padahal sebetulnya yang perlu dilakukan adalah tarik nafas dulu. Apapun itu, tarik nafas dulu. Tarik nafas, kemudian baru kita bisa akhirnya menentukan langkah berikutnya. Itu juga bagian dari keputusan. Menentukan langkah selanjutnya apa itu juga bagian dari keputusan. Nah, lebih baik lagi ketika kita sebelum mengambil keputusan, kita punya boundary, limitasi-limitasi pengetahuan-pengetahuan tentang diri kita sendiri. Kalau itu keputusannya menyangkut diri kita sendiri ataupun keluarga. Kalau menyangkut ini adalah keputusan organisasi, kita harus aware terhadap limitasi-limitasi, baik kemampuan organisasi, baik mungkin regulasi, baik mungkin isu terkait dengan market, dan lain-lain. Kita harus punya pemahaman di mana kita berada. Kemudian yang ketiga, understand katanya. Nah ini finding the fact tadi ya. Jadi kita nyari informasi, kemudian ngobrol cari subject matter expert gitu ya. Hal-hal yang menjadi loophole tadi, kalau yang disampaikan di dalam Thinking in Bets adalah ketika pemain poker yang lain adalah ataupun kita diberikan kartu itu dalam kondisi tertutup, kita kan sebetulnya mencoba melakukan understanding dengan mencari informasi ke tempat-tempat yang dimana informasi tersebut dapat diberikan. Yang S ini juga yang paling penting adalah share tadi, group buddy tadi ya. Jadi punya teman yang kemudian bisa jadi teman untuk berdiskusi secara depth gitu ya. Kemudian bisa memberikan input kepada kita, bisa mengkoreksi kita, bisa berargumen dengan kita, adalah sesuatu hal yang valuable. Itu tidak bisa tergantikan. Saya kalau misalkan ngambil keputusan, itu saya akan cari orang yang ngedebat justru. Kalau orang yang, oh iya Pak, setuju Pak, wah itu saya malah agak ragu-ragu jadinya. Tapi saya akan selalu mencari orang-orang yang bisa mendebat. Karena kembali lagi, ketika ada proses debat, ada proses bertanya, nah ini paling penting, questioning tadi ya, tadi ada hal yang sempat diulas juga. Kalau setiap kita mempertanyakan sesuatu, kritis ya, tadi kritis, nah, skepticism. Nah ini adalah bagian dari bagaimana kita berdiskusi untuk supaya mendapatkan input yang terbaik, yang original, yang truth gitu ya, yang bisa kita kemudian consider dalam melakukan pengambilan keputusan. Nah, mungkin yang paling susah dan setiap orang tidak mudah untuk melakukan adalah evaluasi. Karena evaluasi itu kita harus jujur terhadap diri sendiri sebetulnya. Jadi apa-apa yang hasil-hasil keputusan itu bukan berarti tadi sekali lagi menyadari bahwa hasil-hasil keputusan meskipun itu bagus, meskipun itu jelek, itu tidak seluruhnya bersumber pada proses yang di dalam internal, tapi pasti ada faktor eksternal yang beyond our control. Nah ini
proses evaluasi ini adalah proses benar-benar mawas diri, kita ngelihat cerminan kita seperti apa yang sudah kita lakukan dalam setiap pengambilan keputusan. Ini juga yang membuat saya akhirnya duduk dan kemudian keputusan-keputusan yang dulu yang pernah saya buat terus hasilnya bagus tuh kayaknya bukan karena saya benar deh waktu itu, tapi ini ada faktor eksternal yang pada saat bersamaan membentuk hasil itu. Jadi ini panduan saja, ini juga banyaklah bisa paus, bisa apapun itu, tapi pada prinsipnya apa yang diajarkan oleh buku yang tadi disampaikan oleh Mas Haryo itu adalah kita memperbaiki kemampuan skill dalam pengambilan keputusan. Karena be aware, bahkan untuk yang skillnya paling advance pun hasil outcome-nya belum tentu 100% sesuai dengan apa yang diharapkan. Apalagi kalau misalkan dari sisi skill dan lain-lain berantakan. Itu ada kalau di istilah bettingnya itu beginner luck, dan itu hanya terjadi mungkin sekali 2 kali udah gitunya boncos gitu ya, atau hancur. Jadi Sobat Pol dan Sobat Growth, ini yang perlu kita pahami bahwa kita harus memperbaiki diri untuk menggali kembali bagaimana cara-cara kita, apakah untuk mengambil keputusan sudah sesuai atau belum. Kita bisa belajar lebih banyak dari material-material yang sekarang sudah banyak tersedia di online ataupun di buku. Nah, yang jangan sampai dilakukan ya kebalikannya lah, jangan sampai nggak melakukan research, terus terburu-buru, terus overlooking terhadap expert advice tadi karena orangnya kayaknya saya nggak suka deh orangnya ini gitu, udah langsung shooting the messenger gitu, jadi nggak dilihat message-nya gitu. Kemudian short term thinking, kemudian juga poor communication ketika kita diskusi untuk sharing kepada grup yang untuk bisa membantu kita dalam memberikan banyak data dan akhirnya membuat keputusan kita jauh lebih baik. Nah, itu yang hal-hal yang mungkin do and don'ts-nya, tapi yang paling penting adalah tadi tidak mengambil keputusan itu sudah menjadi keputusan. Dan keputusan itu sedapat mungkin ada time bound-nya sebetulnya. Jadi ada kadang keputusan itu mungkin prosesnya betul tapi terlalu lama. Sehingga kemungkinan hasilnya jauh lebih kurang optimal karena secara timingnya tidak pas, tidak cepat. Nah, ini juga ada beberapa yang tips gitu ya. Ini juga untuk supaya sebagai Sobat Pol atau Sobat Growth yang kemudian sudah ada di tahap-tahap harus mengambil keputusan gitu ya. Jadi untuk mempercepat itu seperti apa sih? Setidaknya ada 2 hal. Yang pertama adalah kita perlu mendefine nih, tipe keputusan yang akan kita ambil ini seperti apa. Dilihat dari satu, terkait dengan apakah keputusan ini irreversible, bisa kita backup, kemudian kita bisa revise, dan juga apakah keputusan ini impact-nya, konsekuensinya seperti apa? Apakah sangat signifikan atau tidak gitu. Nah, ini yang sehingga bisa dibedakan. Kalau misalkan keputusannya harus berakibat impact-nya adalah long term dan sangat impactful, bahkan tidak disarankan untuk mengambil buru-buru, tapi butuh waktu yang lebih cepat. Tapi jangan sampai keputusan yang sebetulnya nanti bisa ditinjau ulang, kemudian impact-nya juga bisa di-manage dengan baik, kemudian kalau ada resiko-resikonya masih bisa kita tolerir, itu jangan sampai ditunda. Jangan sampai juga mengikuti proses yang sama seperti proses yang keputusan itu harus diambil karena impact-nya begitu besar. Nah, ini langkah yang ketika kita sudah bisa milah-milah itu, kita bisa lebih cepat bergerak. Yang kedua, itu tadi betul sekali, memiliki tim yang bisa bekerja sama, yang bisa saling terbuka untuk memberikan inputan-inputan, disagreement atau ketidaksepakatan, debat di situ, tapi
seluruhnya harus komit dan di organisasi juga harus komit. Tidak ada kata-kata I told you so. Jadi sudah gue bilang juga apa gitu. Jangan. Kita bisa berdebat, bisa disagreement di dalam meeting, tapi ketika kita sudah mengambil satu keputusan dan keputusannya tadi sudah diproses, kita meningkatkan sama-sama proses skill-nya itu jauh lebih baik sehingga percaya itu yang kemudian objektif itu harus dikomit menjadi kesepakatan semuanya. Nah, ini yang kemudian akan mempercepat proses-proses keputusannya. Nah, ini yang karena tadi every decision is betting, itu correct dan fully agree karena setiap keputusan kita tidak mengetahui 100% apakah akan berjalan sesuai rencana atau tidak. Jadi itu membuat kita juga lebih percaya diri untuk mengambil keputusan. Kita juga lebih mawas diri untuk tidak meyakini terlalu overconfident bahwa 100% akan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Sehingga kita sudah punya bayangan yang jelek-jelek sehingga kita tidak bisa tidur, kemudian berpikir dan kemudian inovasi mitigasi hal-hal yang kemudian masih harus kita antisipasi supaya bila manapun ada kejadian tersebut masih kita bisa tolerir impact-nya. Seperti itu untuk yang terkait dengan apa yang harus dilakukan. Ini dari pengalaman dan juga dari apa yang banyak ditulis oleh para penulis buku. Next. Nah, terakhir tolong bedakan antara gambling dan betting gitu ya. Jadi kalau betting itu benar-benar bahkan pemain poker itu sudah mengukur yang skillful ya, kalau diajarkan di situ kan mengukur value yang bisa dia peroleh ketika dia menang, ya kan? Dengan effort yang dia sudah kalkulasi mana ininya, cost and benefit analisisnya. Cuman dia versi cepat aja. Kalau di investment decision di perusahaan mungkin prosesnya banyak gitu ya, tapi in a way ini sebetulnya similar approach gitu ya. Nah, sementara kalau gambling ya, tidak ada ilmunya, kemudian hanya ingin menang banyak gitu ya, karena sudah dapat beginner lucks gitu ya, langsung put uang atau capital atau apapun itu di dalam satu investasi atau satu hal yang kita tidak mengetahui secara pasti seperti apa profiling resikonya. Nah, ini yang membedakan antara gambling dan betting. Jadi it's true, decision making is a betting. Every decision making is also proses untuk betting. Jadi positifnya adalah ini harusnya semakin memperbesar keyakinan kita untuk melakukan decision karena mau nggak mau kita memang harus mengambil keputusan. Tidak mengambil keputusan juga adalah suatu keputusan oleh kita dan kita bahwa proses ini tidak harus 100% outcome. Dengan begitu kita bisa merencanakan apa-apa yang harus kita kerjakan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Ini juga akan memberikan kenyamanan di dalam, kalau saya ngelihatnya di dalam mental health, karena dengan menyadari bahwa ada faktor di luar dari kontrol kita, akan memberikan kenyamanan untuk kita bila mana ada hal-hal yang di luar kendali kita kemudian menjadi penyebab suatu keputusan itu membawa result yang tidak sesuai yang kita harapkan. Jadi konsepnya sudah jelas, ikhtiar, do your best, let God do the rest gitu kan, tawakal. Jadi ini juga berlaku untuk business judgment rule, ini juga adalah decision. Tadi kembali lagi ada data, ada keyakinan, tidak ada conflict of interest karena selalu didiskusikan ke person-person yang subject matter expertnya dan kemudian dengan orang-orang yang bisa mendebat, mendisagree, totally debat, questioning apa yang menjadi usulan kita, tapi once itu di-decide tidak ada lagi yang menyatakan I told you so, tapi semuanya komit terhadap keputusan yang diambil. Mungkin itu sedikit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Maya. Boleh saya minta tepuk tangan berjamaah dari teman-teman jemaah? Luar biasa. Ini menarik ya.
Jadi udah 1 jam di sini langsung dapat banyak nih Mbak masukan nih. Tadi ada satu hal yang menarik sih. Ya. Punya kualitas tidur yang baik itu kayak untuk teman-teman Gen Z termasuk saya. Itu agak lumayan susah ya Pak ya, karena kebanyakan Gen Z itu kebanyakan overthinking Pak. Nah, Betul ya? Baik Sobat Pulse dan Sobat Tumbuh, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, untuk teman-teman yang mungkin tadi pas Mas Haryo atau Pak Maya sedang memaparkan materi, sedang meeting atau ada kerjaan urgent dan ketinggalan nih materinya. Jangan khawatir, atau kalau saya punya jargon itu aman aja. Oke. Karena untuk Sobat Pulse dan Sobat Tumbuh semua dapat melihat kembali rekaman webinar dari Growth Corner seperti bedah buku, gibahin duit, atau Growth Talks melalui website growthcornerpgn.co.id. Wow, lihat luar biasa sekali ya. Selain itu jangan lupa follow juga Instagram Growth Corner di @growthcorner.pgn karena di sana banyak banget info-info menarik mengenai webinar atau quiz juga ada. Atau kalau mau follow IG saya juga boleh @movieyoga. Sekalian promosi ya Pak, izin. saya juga boleh dipromosi. Oh boleh Pak, boleh Pak. Nanti Pak Tito tolong disampaikan ya. Jadi ada IG Pak Maya sama Mas Aryo boleh sekalian. Baik, nampaknya Pak ini banyak banget nih antusias dari Sobat Pulse dan juga Sobat Tumbuh. Udah banyak banget yang nanya. Sudah ada berapa kakak yang bergabung tadi? 400 lebih Pak. Wah luar biasa ya. Dan tapi sebelum masuk ke audiens nih Pak, tadi saya juga ada sedikit pertanyaan nih. Tadi bolak-balik Mas Haryo, Pak Maya ngobrolin masalah luck atau keberuntungan. Sebenarnya bisa nggak sih faktor dari luck itu ditekan dalam proses atau yang mempengaruhi hasil dari pengambilan keputusan? Karena balik lagi ya, itu kan kuasa Tuhan. Tapi ada nggak sih sebenarnya dari pengalaman pribadi, oh kita sebenarnya bisa gini dulu nih sebelum ngambil keputusan biar kita mengurangi dari faktor luck itu. Mungkin boleh dijawab dari Mas Haryo atau Pak Maya, silahkan. Ya, mungkin nanti saya coba jawab dulu ya. Jadi sebenarnya yang ditekankan bukan apakah luck bisa dikurangi, karena sebenarnya kayak tadi ya, contoh paling ekstrimnya tadi ditunjukin. Luck-nya itu cuman 2-3% yang bikin fail gitu. Apakah 2-3% itu tidak mungkin terjadi? Enggak, gitu kan ya. Tapi bagaimana kita ngurangin 2-3% supaya nilainya nggak jadi 50 atau 60% gitu faktor luck-nya. Tadi balik lagi kita harus punya data yang cukup kuat, kita harus punya partner diskusi yang baik gitu ya. Kita lay out all of the data gitu, tidak ada hidden agenda di diri kita sendiri gitu ya secara pribadi. Nah pada akhirnya ketika itu sudah dilakukan, itu luck itu is just a matter of luck gitu ya, sesuatu yang kayak ya udah gitu, itu mah kita udah yakin pada saat ngambil keputusan udah semuanya saya ukur, ya sudah kita pasrahkan. Kenapa penting untuk menyadari luck? Tadi sebenarnya saya juga tadi sangat tercerahkan dari Pak Maya ketika bilang itu kan nggak let God do the rest, itu kan sesuatu yang sebenarnya inevitable gitu ya. Kita nggak pernah bisa menutupin kemungkinan itu gitu. Yang bisa kita lakukan adalah effort lebih sehingga proses pengambilan keputusannya lebih baik. Itu aja Mas Ufi kalau bisa. Oke, terima kasih Mas. Dari Pak Maya ada tambahan Pak? Iya, kita perlu menyadari bahkan ya kalau misalkan dilihat persentasenya ya tadi kan dicontohkan kalau di buku itu 2-3% kemungkinan gagal itu justru yang menyebabkan outcome-nya itu adalah gagal gitu. Jadi kalau lihat dari percentage itu mungkin masih cukup besar. Ada mungkin kemungkinan juga 0,0000 berapa faktor luck itu, tapi tetap itu yang menjadi kontributor utama misalkan seperti itu. Jadi saya rasa kita cukup menyadari bahwa mawas diri bahwa faktor itu ada, tapi untuk fokusnya mindset kita adalah bagaimana memperbaiki proses pengambilan keputusan kita. Nah, selalu ingat bahwa kita juga tidak perlu menjadi yang terbaik sebagai decision maker. Yang penting kita lebih baik hari ini dibandingkan hari kemarin pada saat kita melakukan decision making. Itu aja cukup. Oke, lebih baik dari hari kemarin ya Pak ya itu ya. Oke, betul. Oke, ini udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk dari Sobat Pulse dan juga Sobat Tumbuh semua. Dan akan saya bacakan terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan yang pertama dari Mas Ardi dari Project Cilacap. Nah, pertanyaannya, bagaimana mensikapi kondisi suatu tim di mana terdapat
orang yang dominan dan serba maha tahu. Ini kayaknya Mas Ardi curhat nih kayaknya Pak ya. Mungkin dari Pak Maya dulu nih Pak, boleh dijawab Pak. Yang dominan dan maha tahu gitu ya. Betul Pak. Nah ini yang mudah-mudahan ikut juga di dalam event POS ini sehingga lebih tercerahkan juga timnya bahwa tidak ada yang semua tahu sebetulnya. Nah ini juga tadi being humble sebagai human being itu juga sangat penting. Saya rasa bila mana masih ada timnya seperti itu, mungkin kita juga tidak bisa merubah secara seketika karena itu mungkin sudah menjadi proses dari kehidupannya masing-masing, tapi kita bisa menjadi contoh mungkin as a leader untuk mencontohkan bagaimana bahwa kita itu tidak serba tahu, bahkan sebagai leader pun, sebagai pemimpin tertinggi di unit itu kita bukan yang paling tahu, sehingga mungkin kalau mudah-mudahan orangnya bisa tersadarkan, oh iya, itu aja sepertinya merasa tidak banyak tahu, apalagi saya mungkin yang masih ada di. Saya tuh selalu ingat waktu saya sekolah S2, saya tuh sangat terkesan karena dulu kalau kita sekolah gitu ya, kita selalu mendapatkan kalau udah ada selesai ujian itu kan ada jawaban soal. Itu selalu ditulisnya solution atau jawaban soal. Saya mendapatkan ketika saya sekolah, itu saya tidak mendapatkan solution. Tapi, suggested solution. Bahkan seorang dosen yang sangat kita kagumi dan kita yakini dia lebih tahu dari kita, menyatakan bahwa ini adalah suggested solution. It may be right, may be wrong. Itu sudah membuat saya langsung, oh, ini levelnya udah lain, gitu. Nah ini yang selalu saya tekankan di dalam diri saya sendiri bahwa ya harapannya gitu, ketika mungkin tadi ada timnya seperti itu, contohkan saja bahwa as a leader-nya tidak seperti itu dan coba engage, gather tim yang lainnya supaya nanti secara proporsional kemudian warnanya jadi lebih banyak orang-orang yang lebih mawas diri tadi, lebih humble, gitu. Oke, terjawab ya Mas Ardi ya tadi pertanyaannya. Oke, kita lanjut ya untuk pertanyaan yang kedua. Ini dari Risroh _ dari Pro2/UTL. Terima kasih banyak atas sharingnya Pak Maya dan Mas Aryo. Bagaimana cara kita membuat keputusan di saat ada tekanan dari orang yang berpengaruh dengan usul yang beresiko dibandingkan usul lain yang lebih positif dilakukan? Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, seberapa penting untuk pertimbangkan keyakinan dalam proses pengambilan keputusan dan bagaimana cara mengelola bias yang mungkin muncul? Terima kasih. Sukses selalu. Mungkin dari Mas Aryo dulu nih, boleh dijawab. Ya, yang pertama tadi kita berhadapan dengan orang, proses pengambilan keputusan itu kita pengen nyampein, kita berasumsi sekali lagi ya, saya sih ya satu hal yang saling saya garis bawahi di buku ini, bahkan ketika statement saya rasa keputusan yang mau diambil ini salah nih, saya tahu hal yang lebih baik. Itu juga kita need to calibrate itu dulu juga gitu ya. As a person kita kan kadang nggak banyak faktor di luar, kita nggak bisa serta-merta bilang, Pak Bapak salah nih, harusnya yang benar A, bukan pendapat Bapak salah. Ya itu akan sangat tergantung konteks seberapa terbuka orang diajak diskusi ya. Tapi in a way, first thing first adalah we do our belief check dulu gitu. Ketika kita mau bilang, oh saya kayaknya punya keputusan yang lebih baik, punya solusi yang lebih baik dan yang lagi didiskusi ini lebih beresiko. Ketika sudah bisa bilang gitu kan seharusnya kita punya fakta dan data yang ingin kita sampaikan. Do those first dan pastikan data dan fakta itu bukan sekedar ingin men-challenge gitu ya. Jadi kayak, wah gue nggak setuju aja sih sama pendapat dia pendapatnya pasti salah nih, saya mau punya data lain. Enggak, tapi benar-benar we do have data, we do have all of the analysis gitu, termasuk resiko dan mitigasinya. Dan once kita yakin menurut kita itu ada data yang benar, sampaikan.
gitu. Tugas kita adalah menyampaikan gitu ya. Tadi juga nyambung yang pertama, ada yang terlalu dominan, bagaimana ya sudah kita tetap ikhtiar sampaikan gitu. Pada akhirnya kalau ya semoga tadi juga ya kita mendengar bersama every single person yang harapannya hari ini mendengarkan juga mulai berpikir untuk menerima pendapat, lebih terbuka, lebih do fact checking first rather than confirmation of our belief gitu. Nah itu nantinya akan terdapat keputusan yang lebih baik lagi gitu ya. First thing first, check ourselves. Kalau we do sure bahwasannya memang itu menurut kita keputusan yang lebih baik, sampaikan gitu. Jadi memang ya nggak ada kata lain gitu ya. Kalau memang kita yakin, udah kita yakin di challenge pun kita pasti bisa jawab. Kok kamu bisa bilang kayak gitu ya? Ini Pak, menurut A, B, C, D, E, F, G gitu alasannya adalah ini, dan itu kita bisa sampaikan. Nah yang kedua, bagaimana kita merecalibrate our belief gitu ya. Tadi yang pertama harus dilakukan, makanya menjadi bab pertama di buku ini juga dan menjadi lesson learn saya yang paling awal dan paling menohok itu adalah understanding our habit of mind gitu. Bahwasanya kita punya kebiasaan resulting gitu. Kita lihat hasilnya bagus, wah keputusannya bagus. Nah, itu juga kita harus cek tuh. Kita masih punya belief itu enggak gitu. Kita ngejudge keputusan bagus itu dari hasilnya atau dari prosesnya gitu ya. Lakukan itu secara berkala gitu ya. Dan tadi bukan soal menjadi selalu yang terbaik gitu ya, tapi hari ini lebih baik dari hari kemarin. Tadi itu juga quote yang luar biasa dari Mas Maya tadi juga sudah menyampaikan. Jadi memang goalnya adalah keep improving. Sadari kalau ada bias. Jadi ketika ada pertanyaan itu saya langsung alhamdulillah, berarti pendengar ada yang menyadari mungkin dirinya sering bias gitu. Makanya bertanya bagaimana menghindari bias. Nah, itu udah salah satu step yang luar biasa gitu. Jadi menyadari kalau bisa jadi saya prone to bias. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi kita mulai do fact checking first rather than we believe, we challenge ourselves, believe kita benar apa enggak gitu ya. Kita hindari bias-bias itu dan keep improving tuh Mas Mufi. Oke, ini dari Pak Maya ada tambahan nggak, Bu? Nambahin sedikit. Boleh. Dan ini juga saya dapat ilmunya dari senior saya. Oke. Senior saya. Mudah-mudahan ada di sini juga senior saya. Tapi anyway, yang pernah saya dapatkan tadi, ketika kita merasa bahwa kita mendapatkan tekanan untuk memutuskan sesuatu, itu artinya tadi believing kita itu kita udah di posisi satu dulu nih, di posisi side yang mana dulu nih. Nah, kalau itu biasanya sesuai dengan side kita kan tidak tekanan itu justru supporting. Tapi kalau kita sudah berpikirnya berbeda dengan itu, kita ngerasanya itu tekanan. Jadi betul banget. Jadi kalau tadi ya balik lagi kalau dari senior saya bilang kita start yuk dari kertas kosong. Nah, start kertas kosong, gambarkan situasinya seperti apa, fact finding-nya seperti apa, semuanya rangkai kembali seperti as if kita melukis di dalam kertas kosong, jadi sesuatu hal yang bisa kita sampaikan, itu mungkin jauh lebih baik dibandingkan kita merasa tertekan atas sesuatu kondisi yang harus kita putuskan. Itu juga membuat life kita become easier harusnya. Gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Pak Maya. Ini nampaknya sudah terjawab ya, Mas atau Mbak Risrah nih. Ini baru 2 yang masuk, tapi nampaknya kolom chat kita jadi ajang curhat nampaknya ya. Nggak apa-apa ya Pak ya. Oke. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Ini dari Wanda _ dari OMM PHR. Pertanyaannya adalah, bagaimana untuk membiasakan mempunyai sikap decisif yang cepat memutuskan, tapi dengan smart decision meskipun data yang terkumpul belum lengkap. Karena jika menunggu semua data lengkap akan butuh waktu yang tidak sebentar. Terima kasih. Dari Mas Aryo dulu nih, boleh. Ya. Bagaimana cara mengambil keputusan yang cepat gitu. Nah, sebenarnya sebelum ke situ yang perlu redefine itu adalah cepatnya gitu. Apakah benar-benar ini keputusan yang cepat gitu ya. Maksudnya benar-benar harus hari ini, atau kita yang merasa itu harus hari ini. Ini hal yang berbeda gitu. Kadang ada beberapa kesempatan kita dihadapkan keputusan yang kayaknya kalau nggak hari ini telat gitu. Terus kita ngerasa kita belum punya data, aduh gua nembak aja deh ini gitu. Nah, in real life decision, semoga ini juga membuat ini ya. Ada kalanya memang itu harus dilakukan. Gitu. Ada kalanya in the heat of moment kita harus mengambil keputusan at that moment tanpa data yang cukup. Nah, bagaimana caranya
ya kita biasakan mempunyai data yang cukup dulu tentunya gitu ya. Tapi kalau sudah memang harus hari itu, harus menit itu juga, ya sudah kita ambil keputusannya. Poinnya adalah dengan belajar bahwasanya kita ketika mengevaluasi hasilnya, kita tahu pada saat mengambil keputusan tidak ada 100% yang salah, pada saat 100% keputusan itu yakin pasti benar gitu ya. Kita punya tahu kalibrasi kapan benar kapan salahnya, maka pas hasilnya tidak sesuai keinginan, kita lebih cepat untuk comeback-nya gitu. Kita lebih tahu, oh iya memang pada saat saya mengambil keputusan, memang tidak cukup data segala macam, tapi saya tahu hari itu sudah saya putuskan dan saya sudah pertimbangkan semua yang saya bisa di titik itu. PR-nya adalah berikutnya perbaiki lagi kira-kira apa yang miss. Kenapa sampai ada keputusan yang harus hari ini gitu. Itu juga harus dipertanyakan juga. Kenapa dia tiba-tiba jangan-jangan harus hari ini karena kemarin kita dikasih waktu 10 hari, kita baru analisanya di 3 hari terakhir gitu. Nah, ini juga harus dilihat gitu apakah tadi ya keputusan itu karena saya yakin kalau memang keputusan itu urgent at that moment dan kita tidak bisa ngapa-ngapain sama sekali, ya sudah, we have to make decision. Atau pilihan kedua, we don't make decision. Jadi we calibrate juga tuh resikonya. Karena tadi kan di awal sudah kami sampaikan juga kalau bahkan nggak mengambil keputusan pun adalah sebuah keputusan. Nah itu yang kita takar gitu. Data nggak cukup, saya harus hari ini ngambil keputusan. Kalau keputusan salah, resikonya apa? Kalau keputusan saya benar, resikonya apa? Kalau saya hari ini ambil keputusan terus besok, misalnya ini sangat-sangat urgent gitu ya, tiba-tiba ada kejadian yang sangat tidak diinginkan, keputusannya sangat besar, ya sudah saya sadari saya ambil keputusan hari ini. Tapi kalau saya pikir kayaknya masih bisa deh, kita evaluasi lagi. Saya nggak punya data hari ini, kita evaluasi lagi besok. Ya sudah kita lakukan. Nah hal seperti itu sih, karena memang nggak bisa dihindari kalau memang faktanya harus ngambil. Nah dengan kita sering kayak gitu, itu akhirnya melatih mindset kita, melatih habit kita yang akhirnya every single day, hopefully we always be ready to make a decision. Itu sih Mas. Oke, oke. Ini dari Pak Maya nih sebagai pemegang keputusan juga salah satu ya di Patra, ada pendapat sendiri nggak Pak? Ya, decision making ini kan dikategorikan sebagai salah satu soft skill ya. Oke. Namanya skill itu berarti bisa dilatih. Jadi semakin kita berlatih, ya tadi dengan self learning atau mungkin ikut kursus atau development yang lain, itu kita sebetulnya melatih skill itu. Lama-lama namanya skill-nya terlatih itu udah refleks. Kalau di hard skill ya, kalau saya contohkan kalau di main bola gitu ya. Kalau kita latih skill itu terus-menerus, udah jadi refleks, udah nggak perlu berpikir. Lama-lama intuisi. Nah, itu yang kemudian bisa terdevelop over the time, bahkan orangnya pun mungkin tidak menyadari bahwa dia sudah memiliki intuisi lebih besar dibandingkan sebelumnya. Karena tadi proses belajar dari soft skill. Nah, yang kedua yang tadi yang saya sampaikan kembali bahwa untuk bisa cepat atau lambatnya itu adalah kita define. Kalau misalkan ini tidak berimpact konsekuensinya long term dan besar gitu ya. Dan kemungkinan keputusannya juga besok juga bisa dirubah lagi kok gitu. Do it now. Jangan ditunda-tunda masih ngikuti dulu, masih ini dulu. Ada kadang-kadang terjun dulu baru kebuka tuh kartu-kartunya yang tadinya tertutup. Oke. Nah, itu bagian dari hal yang harus diputuskan. Dan itu bisa menjadi salah satu tools untuk kita melakukan keputusan yang cepat. Tapi ingat, kalau misalkan keputusan itu melingkupi sesuatu hal yang sangat impactful, itu kita harus take a breath, pikirkan baik-baik, dan untuk prosesnya dilakukan sesuai dengan apa-apa yang sudah kita pelajari. Baik, terima kasih Pak Maya. Ini nampaknya terjawab ya pertanyaan dari Wanda dari OMM. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan khusus nih dari Tino untuk Mas Haryo nih, langsung. Kayak fansnya Mas Haryo nih nampaknya ya. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keputusan yang salah? Boleh menurut Dok, boleh juga menurut Mas Haryo secara pribadi. Silakan. Ya. Ketika kita menghadapi keputusan yang salah, berarti ini sudah hasilnya gitu ya sebenarnya. Kita ada titik di mana ini adalah outcomes dari decision yang kita buat. Yang first thing first adalah tadi ditekankan di awal, never evaluate based on the result gitu. Jadi jangan dulu wah salah nih.
hari ini saya bikin keputusan salah. Saya bodoh banget sih kemarin. Boleh, Pak, ya namanya juga manusia ya. Tadi diceritain ketika main poker tiba-tiba, wah saya kesel banget tadi salah gitu, atau mungkin hal buruk terjadi ke kita. Complaining itu is a normal thing gitu ya. Kita complaining sekedar untuk meluapkan emosi gitu ya, atau kekesalan. Next-nya adalah kita evaluate prosesnya. Kita run through lagi di back of my mind, kita tadi ya mind traveling lah. Ketika kita tadi ngambil keputusan yang hasilnya ternyata jelek, apa-apa aja yang kurang gitu. Apakah terjebak dalam tadi kita nggak punya data, kita tembak aja gitu ya, atau memang waktu itu ya memang faktor luck, kita sudah mengatasi semuanya, kita sudah analisa dari A to Z-nya, semuanya sudah kita lakukan, ternyata hasilnya yang jelek gitu ya. Jadi shift our mind from the result itself, karena semua keputusan pasti bisa jelek, bisa bagus, nggak pernah ada 0-100. Fokus on perbaikan terhadap decision skill-nya, dilatih lagi nanti ke depannya ketika ada isu yang sama kita tahu nih, oh kemarin jeblosnya di sini nih, ya kita nggak ulang lagi gitu ya, oh ternyata udah tahu nih kemarin seperti ini, karena kita sudah melakukan evaluasinya. Seperti itu sih kurang lebihnya Mas. Oke, terima kasih ini dari Mas Tino tadi. Iya, terima kasih. Oke, Mas kayak Tino. temenan ya. Iya. Oke. Ini udah janjian nampaknya nih. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Ini dari Mas Ardian dari DITPI SHRNP. Terima kasih banyak sharingnya Pak Maya dan Mas Haryo. Mohon insight-nya. Jika menyusun justifikasi atas keputusan dengan metode probability thinking, namun masih dapat dipertanggungjawabkan kepada audit. Oke, silakan Pak Maya. Ini udah kayak kena banget nih pertanyaannya buat Pak Maya nih. Ya, sebetulnya kenapa ada istilah business judgment rule ya. Di dalam business judgment rule tersebut diatur yang penting adalah ada good faith di situ, kemudian ada data-data analisa seluruhnya sudah diconsider, dan datanya seperti apa sih? Yaitu best available data saat keputusan tersebut diambil, dan kemudian tidak ada conflict of interest dalam pengambilan keputusan. Mudah-mudahan itu hal basis yang bisa memudahkan kita setidaknya dalam melakukan argumentasi dengan proses audit. Itu sih. Oke, ada tambahan dari Pak Haryo mungkin? Ya kalau udah ngomong audit ya pada akhirnya yang bisa kita lakukan tadi ya prosesnya tadi sudah apakah sesuai dengan prosedurnya, do double check tentang prosedurnya gitu ya, semua papernya itu traceable gitu, kita semua fact finding yang kita lakukan pada saat, dan being a good administrator itu juga sebuah kunci gitu ya dalam pengambilan keputusan. Seringkali kan memang kita meremehkan gitu ya administrasi orkom gitu misalnya, order komunikasinya kita catat gitu, kemarin diskusinya sudah ada apa aja gitu, data-data yang sudah disampaikan. Nah kalau memang keputusannya itu sesuatu yang terukur dan memang kita tahu resikonya tinggi, semua itu harus kita siapkan. Nah saya sendiri secara pribadi implementasinya saya membiasakan justru dari hal yang kecil gitu. Jadi memang every single decision, misalnya kita menyiapkan data untuk atasan gitu ya, misalnya kita harus tahu nih data ini sumbernya dari mana, all of the references-nya harus ditulis di situ, walaupun memang impact-nya nggak directly langsung, wah ini gara-gara ini besok perusahaan rugi ya, kan tidak serta-merta semua keputusan ada di titik itu gitu. Tapi ketika kita sudah membiasakan dalam day to day-nya, kita have a good administration on it, ya kalau sudah audit ya kita tinggal represent apa yang kemarin-kemarin menjadi dasar pengambilan keputusannya. Itu aja sih Mas. Oke, terjawab ya Mas Ardian. Oke, lanjut nih. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Erwandianto dari SHPNRI. Nah, terima kasih atas sharingnya Pak berkaitan dengan pengambilan keputusan. Bagaimana strategi pengambilan keputusan untuk kondisi mendesak atau kritis sebagai frontliner, namun secara otorisasi kita bukan sebagai pengambil keputusan, dan bagaimana menyikapi keputusan yang berbeda-beda sekaligus, menyimpulkan dari authorized leader yang berbeda untuk suatu hal tertentu. Terima kasih. Ya, tentu saja proses bisnis yang dijalani itu kan sudah melalui proses evaluasi. Jadi ada hal keadaan mendesak itu pasti sudah ada aturannya. Dari sisi authority levelnya seperti apa, siapa yang mendeklar, siapa yang
mendesain itu merupakan keadaan mendesak, itu harusnya biasanya di dalam organisasi yang sudah established, apalagi seperti Pertamina gitu, itu sudah ada. Jadi kalau misalkan ikuti aja sesuai dengan apa yang ditatakan gitu ya. Tapi kalau misalkan kemudian hal tersebut tidak berjalan dengan baik di satu case atau dua case, itu jadikan evaluasi untuk kemudian dilakukan perubahan terhadap tata kelolanya. Kan itu bukan suatu prosedur, itu bukan sesuatu hal yang baku yang kemudian menjadi kitab suci tidak dapat dievaluasi. Gitu. Jadi menurut saya sih sepanjang memang tata kelolanya masih seperti itu, ya yang mendesisinya siapa, ya itu segera dilaporkan untuk kemudian decide menjadi keadaan mendesak. Begitu sih. Oke, terima kasih. Dari Mas Aryo, ada tambahan mungkin? Ya, kalau sudah authority level pasti ini kan soal administratif tadi ya, benar-benar, dan itu kalau menurut saya pakem yang nggak bisa diranggan kalau memang spesifik tertulis ya. Tadi poinnya sebenarnya itu tidak bisa dirubah gitu. Kalau memang pakemnya spesifik sudah bilang authority-nya cuma sampai sini. Kadang kan memang saya mendelegasikan kamu datang ke rapat. Kalau memang kita merasa rapat itu cukup penting dan akan diminta keputusan, reconfirm gitu ya. Ini saya dikasih authority nggak Pak, Bu? Atau kalau misalnya memang nggak dikasih ya sudah, ya, do by that gitu. Kalau memang keputusannya harus diambil. Nah nanti poin berikutnya adalah kalau itu membuat macet gitu ya, ternyata kok malah jadi nggak ada keputusan. Nah itu adalah tadi disampaikan oleh Pak Maya ya, itu saatnya kita evaluasi. Kalau memang itu ternyata jadi bikin lambat semuanya, nggak pernah ada keputusan, nggak ngalir, atau jangan-jangan evaluasinya lebih kayak kok bisa gitu authority ownership-nya nggak dimiliki sama leadernya, misalnya ternyata leadernya terlalu sibuk dengan hal yang lain. Nah ini berarti kan butuh organisasi lain untuk mengcover coverage hari ini leadernya ada di mana. Jadi hal-hal seperti itu nanti yang bisa dijadikan perbaikan ke depannya. Oke, ini nampaknya makin banyak nih Pak antusias dari Sobat Pos dan juga Sobat Tumbuh, makin banyak yang nanya juga nih. Karena memang menarik ya materi kali ini. Kita lanjut ya Pak untuk pertanyaan selanjutnya. Ini dari Mas Marstiawan dari TGI. Pertanyaannya adalah bagaimana proses pengambilan keputusan dalam sebuah tim agar keputusan tersebut dapat diterima dan dijalankan oleh seluruh anggota tim tanpa keterpaksaan nih Pak. Ini kayak ada suka dipaksa nih buat jalan aja gitu. Monggo Pak Maya dulu mungkin. Ya, tadi salah satunya adalah proses untuk mempercepat keputusan adalah melakukan group discussion ya. Jadi memang melibatkan banyak orang, misalkan ini adalah di dalam satu tim, dan masuk ke meeting itu bukan untuk mengambil kesepakatan, tapi memang untuk berdebat, untuk mempertanyakan usulan untuk menjadi suatu keputusan gitu. Jadi nah ini yang PR-nya memang di budayanya kita itu sering ewuh pakewuh gitu ya. Kadang-kadang kalau yang ngusulinnya lebih senior, mungkin yang juniornya jadi manut aja gitu. Padahal dia punya banyak view yang berbeda. Nah ini yang menurut saya makanya apalagi leader-leader sekarang kan udah banyak generasi-generasi milenial, apalagi nanti Gen Z juga masuk gitu ya. Ini harus diciptakan sedemikian rupa tadi bahwa setiap orang itu bisa meng-questioning atas usulannya. Tapi di dalam tim itu lakukan debatnya sudah di situ saja gitu. Di situ adu argumen, adu data, kemudian seluruhnya dibuka gitu tadi ya. Bila mana sudah diputuskan di awal sudah di-agree. Ini kalau udah jadi keputusan kita komit semua ya menjadi suatu keputusan yang bersama. Saya yakin orang-orang akan jauh lebih menerima dibandingkan dengan kita seakan-akan hiding sesuatu gitu ya. Kemudian beberapa data tadi istilahnya yang pencilan-pencilan kita ilangin gitu. Justru kita harus menyadari bahwa ada data pencilan ya, tapi ini kenapa ya? Kita harus justru questioning, ininya kenapanya gitu. Jadi sehingga kita meyakini keseluruhan datanya menjadi suatu hal yang bisa kita menjadi pertimbangan utama gitu. Nah, hal-hal seperti itu saya rasa tadi di bukunya juga cukup diulas yang baik ya, dan itu sebetulnya basis-basis untuk bagaimana kita membentuk suatu tim yang bisa lebih konstruktif dalam membantu kita mengambil keputusan. Mungkin itu. Oke, kalau dari versinya Mas Haryo nih? Ya, ini ya, it always work both ways gitu. Ketika kita merasa keputusan tertekan menjalani sebuah keputusan. Yang pertama dilakukan, kenapa kita tertekan? Apakah pada saat proses pengambilannya kita nggak voicing sama sekali?
atau karena pendapat kita yang nggak diterima sehingga keputusannya B. Itu 2 hal yang berbeda lagi tuh. Jadi ketika tadi kita merasa kita nggak menyampaikan tadi evaluasinya, biasakan untuk menyampaikan pendapat. Jadi ketika keputusan sudah diambil ya kita komit bareng-bareng. Pun kebalikannya ketika menjadi leader, biasakan juga memberikan kesempatan anak buahnya untuk berbicara gitu. Jadi dimintain pendapatnya. Kalau perlu ditanya satu-satu, menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Tergantung depend on konteks seberapa cepat keputusan harus dibuat. Tapi itu proses yang berlaku dulu. Dan yang kedua yang lebih bahaya gitu ya, karena bahaya itu dalam konteks kita perlu mengevaluasi diri kita. Kalau kita merasa nggak sepakat, kenapa? Saya terpaksa, kenapa? Karena nggak sesuai sama mau saya. Nah ini yang rada-rada perlu kalibrasi diri gitu. Apakah mau kita itu adalah sesuatu yang terbaik? Kalau memang kita sudah sampaikan, ternyata konsensusnya bilang kesepakatannya adalah A, kita maunya B, terus kita ogah-ogahan, nah itu kita recalculate lah diri kita evaluasi diri kita gitu, benar nggak belief tadi ya, calibrating belief kita tadi bahwasanya keputusannya harus B ini benar gitu. Jadi dilihat dulu self evaluation, terus juga biasakan untuk menyampaikan pendapat. Dari sisi leader juga biasakan untuk mulai memberikan kesempatan di dalam tim untuk saling memberi masukan. Seperti itu Mas Mufi. Oke, baik. Terjawab ya Mas Mara ya ini nampaknya. Oke, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Jihan dari PHR. Terima kasih Pak Maya dan Mas Aryo untuk sharing materi yang luar biasa hari ini. Saya ada sedikit pertanyaan, bagaimana saat meyakinkan partner kerja agar mereka yakin dengan keputusan yang dibuat, dan bagaimana sih Pak caranya agar bisa percaya diri untuk menyampaikan pendapat, terutama di depan umum. Ini ada dikit-dikit mengenai public speaking juga. Oke, monggo Pak, dari Pak Maya dulu mungkin. Oh, oke, siap. Yang kedua tuh apa? Menyampaikan pendapat di Betul, agar kita percaya diri ini Pak. agar kita percaya diri. Yang pertama biasanya menyangkut kepercayaan diri ini kan biasanya menyangkut kesiapan kita ya, Betul. kesiapan kita. Jadi terkadang ini kayak saya kelihatannya mungkin di depan kepercaya diri gitu, padahal di belakang ini kan nervous banget. Betul, Ya saya kan? juga sama Pak. Bolak-balik ke toilet gitu kan. Tapi apa yang bisa mengurangi nervous itu adalah kita prepare, ya kan? Setidaknya udah nulis tuh di. Oke. Jadi preparation adalah hal yang penting ya untuk kemudian kita bisa lebih pede. Dan tentu saja preparation itu kan menyangkut apa sih sebetulnya konten-konten yang perlu kita kuasai gitu ya. Apa sih data-data yang perlu kita tahu betul supaya pada saat menyampaikan pendapat itu ketika ditanya hal yang ini saya bisa jawab. Ketika ditanya hal yang ini kita sudah bisa ada solusinya. Jadi semuanya sudah bisa dipersiapkan dengan baik. Mungkin tidak semuanya akan terjawab juga kan? Ya itu as a human being sangat biasa lah ya kan. Menyadari being humble juga salah satunya bisa meningkatkan kepercayaan diri juga karena kita apa namanya jangan terlalu pede juga bahwa semua akan suka sama kita juga dengan seperti itu juga kita akan ya sudah berarti kita lebih percaya diri juga gitu. Toh apa adanya saja apa yang kita sampaikan, yang penting kita sudah prepare dan mempersiapkan konten dengan baik. Kemudian yang pertamanya apa tadi? Punten saya. Meyakinkan partner kerja dengan keputusan yang dibuat. Dengan keputusan yang dibuat. Kembali lagi, saya selalu ini kan masalahnya keputusan yang dibuat tapi kan belum tahu resultingnya seperti apa, dan kita harusnya tidak fokus di dalam resultingnya tapi di dalam proses keputusan yang dibuat. Artinya ketika kita ingin meyakinkan seseorang, kita berpikir juga kepada diri kita sendiri, apa sih yang membuat kita akan teryakinkan oleh orang ketika orang apa namanya mengemukakan pendapat atau melakukan usulan untuk apa namanya keputusan tertentu kan gitu. Itu kan bisa mirroring juga apa ya? Oh ya, mungkin datanya harus lengkap ya. Oh, datanya harus yang terbaru ya. Oh, udah sempat ngobrol dengan expert yang dia recognize juga ya. Oh, hal-hal seperti itu kan sebetulnya common understanding juga gitu ya. Jadi tiap masing-masing orang pasti punya hal-hal yang diinginkan ketika orang lain itu mengemukakan pendapat. Nah, itu yang kita gali dan kita persiapkan gitu. Jadi ya terutama ya speak with data lah ya. Speak the truth gitu ya, nggak ada conflict of interest, itu pasti jauh lebih pede. Apalagi kalau misalkan cuman menyampaikan hal ini air ini warnanya bening gitu.
pede kita, Betul. ya kan? Tapi kalau saya diminta air ini warnanya hijau, aduh gimana ya? Gimana ya saya menyampaikan kan seperti itu. Jadi hal-hal tersebut akan mempengaruhi kepercayaan diri ataupun meyakinkan pihak di luar kita untuk bisa mempercayai apa yang kita sampaikan. Gitu. Baik, terima kasih Pak Maya. Ini kita lanjut ya, karena ada pertanyaan khusus lagi nih dari fansnya Mas Haryo. Nampaknya banyak banget nih kayaknya fansnya dari Mas Haryo nih. Oke, ini pertanyaannya dari PRP_SHgas. Ini kayak namanya aneh ya. Pertanyaan untuk Mas Haryo. Dengan banyaknya sumber informasi yang kita dapat, salah satunya dari AI ataupun dari media sosial, apakah informasi yang didapat dari kedua media tersebut bisa dipercaya dalam mengambil keputusan? Apakah AI dan media sosial termasuk dalam fakta? Wah, menarik nih. Ini kayak lagi zaman AI soalnya ya. Iya, menarik pertanyaannya. Terima kasih Mas atau Mbak tadi ya VRT. Saya nggak tahu. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi habit of mind salah satunya adalah yang berdasarkan research ini bahkan zaman sebelum AI. Maksudnya buku ini pun dikeluarkan sebelum AI banyak seperti sekarang gitu ya. Di top of mind kita kan selalu tadi kita percaya, kita dengar info, kita analisa, baru kita believe gitu ya. Faktanya enggak kok, manusia itu justru banyak salahnya gitu. Jadi kayak kita tuh banyak kelemahannya sehingga biasanya kita dengar langsung kita percaya. Which is a normal as a human being. Nah, kalau tadi pertanyaannya apakah kita harus percaya AI sama media sosial? Balik ke konteksnya ya. Apakah itu sangat krusial sehingga kita harus percaya? Misalnya kalau kita mau mengambil keputusan tentunya faktanya sebisa mungkin adalah data tangan pertama gitu. Maksudnya kita benar-benar tahu bukan datanya orang lain gitu atau bahkan datanya AI. Tapi kalau sesimpel misalnya kita mau bikin tadi Mas Mufi udah buka pantun gitu ya, terus kita bingung bikin pantun, kita minta tolong AI untuk buka pantun, bikinin pantun. Ya itu percaya-percaya aja gitu ya karena kan memang konteks ya keputusan atau hal yang kita lakukan itu tidak berdampak signifikan. Tapi kalau memang dampaknya signifikan, sebisa mungkin bukan saya tidak percaya AI gitu. Pada akhirnya balik lagi, pede nggak kita jelasin ketika ditanya, kamu kemarin keputusannya apa? Berdasarkan AI Pak. Coba dicek ke diri sendiri, percaya nggak meyakinkan orang kalau kita ambil keputusannya berdasarkan AI ataupun media sosial yang kita nggak do fact check. Bukan berarti nggak bisa pakai AI ya. AI sendiri kan sudah ada algoritmanya. Mungkin teman-teman yang jauh lebih memahami IT stuff paham lah. Tapi AI sendiri kan ujung-ujungnya algoritma. Algoritma prone to mistake juga. Bukan yang bikin algoritmanya pun juga manusia gitu ya. Manusia juga bisa salah. Nah pada akhirnya yang penting bukan resource-nya dari mana, tapi effort kita untuk do the fact checking-nya sudah sejauh apa gitu. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Oke, ini kayaknya Mas Haryo tahu ya, saya juga tadi bikin pantunnya pakai AI, ya. serius. Mungkin saya ada satu kata-kata yang pernah saya baca, katanya adalah AI itu tidak akan menggantikan manusia, tapi manusia dengan AI akan menggantikan manusia yang tanpa menggunakan AI, itu katanya ya. Oke, ini karena sebenarnya masih menarik sih bahasan kita kali ini, cuman karena terkendala oleh waktu, ini ada pertanyaan terakhir nih. Dari Edwin admin PABX NIP Telepon Mor 2 RJBB. Simple question. Bagaimana kita mengetahui bahwa decision yang kita ambil minimal bisa mengakomodir semuanya, termasuk orang-orang terdekat kita? Monggo Pak, dari Pak Maya dulu mungkin. Itu pertanyaan paling susah itu kayaknya. Pertanyaan terakhir dan pertanyaan paling susah. Tadi yang sudah dikupas di dalam book review ini kan sesuatu hal yang sangat bagus ya, mengenai terkait dengan perubahan mindset. Dari dulu mungkin kita linear thinker gitu ya, jadi cuman causalist saja, beralih menjadi probabilistik. Harapannya nanti itu menjadi algorithmic thinker, termasuk tadi mengconsider keseluruhan pool data atau pool stakeholder yang ada di dalam ekosistem. Nah itu memang saya yakin itu akan evolve ke sana. Ya itu pembelajaran menurut saya. Saya juga bukan orang yang bisa meyakini diri saya sudah berada di tahap bahwa saya mengconsider keseluruhan keluarga dan segala macam. Tapi
yakin bahwa bila mana kita mindset-nya sudah kita ubah sesuai dengan yang dikupas di buku tersebut, mengconsider bagaimana kita mencoba mengadop probabilistic thinker, apalagi nanti algorithmic thinker, setiap keputusan kita mengconsider anak kita, keluarga kita, orang-orang yang di samping kita, anak buah kita kalau misalkan seorang leader, kemudian impact-nya kepada masyarakat luas, itu saya yakin itu secara waktu akan bisa menjadi seperti itu dan tumbuh seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Maya. Mungkin dari Mas Aryo nih ada tambahan? Iya. Pertanyaan terakhir nih. Iya. Betul tadi pertanyaan terakhir dan pertanyaan paling sulit memang. Karena underlying pertanyaannya bagaimana kita membuat keputusan kita ambil make everybody happy gitu ya. Karena memang itu dilematis memang. Memang seringkali apalagi orang terdekat. Kalau orang terdekat itu kan biasanya lebih paham situasi kita seperti apa dan mungkin karena kedekatannya pun bisa jadi akan sensitifnya rada berbeda dibandingkan teman atau rekan kerja yang tidak terlalu dekat. Nah, yang perlu yang saya lakukan secara pribadi gitu ya. Saya memang punya belief deep down itu make everybody happy is impossible, but make everybody accept is doable gitu ya. Jadi nggak selalu soal keputusan yang kita ambil tuh bikin semua orang bahagia. Tapi kalau konteksnya orang terdekat, sebisa mungkin kita buat mereka paham gitu ya. Kenapa kita mengambil keputusan ini gitu. Kenapa bahkan kalau memang memungkinkan ya itu bisa didiskusikan sebelum keputusan diambil. Karena biasanya minta maaf tuh lebih menyakitkan daripada menjelaskan di awal gitu ya. Kalau memang kita bisa jelaskan kita sepakati di awal, menerima agree to disagree is also agreement gitu ya. Kadang kan seringkali kalau ke orang-orang terdekat kita bisa bicara lebih bebas gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu kita bisa lakukan. Tapi memang kalau membuat everybody happy with every of our decision is a very hard to do. Saya akan sangat berbahagia kalau Sobat Pol, Sobat Tumbuh selama perjalanannya bisa melakukan seperti itu. Itu sangat hebat dan sangat appreciate. But most of the time itu nggak bisa dilakukan. Yang bisa kita lakukan adalah kita jelaskan, kita ajak berdiskusi sehingga orang-orang terdekat pun memahami kenapa kita mengambil keputusan tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak nih dari Pak Maya dan Mas Aryo. Dengan pertanyaan dari Mas Edwin tadi berakhir juga dengan sesi tanya jawab kita kali ini. Dan untuk Sobat Pos dan juga Sobat Tumbuh, untuk yang pertanyaannya masih belum tersampaikan, saya mohon maaf karena sesi tanya jawabnya harus berakhir nih. Karena tadi saya udah di kode-kode ini udah terakhir. Oke. Oke, dan selanjutnya kita akan umumkan sesuai janji saya tadi akan ada 3 pemenang di sesi tanya jawab. Wow, ini dia pertanyaannya. Yang menang ada Mas Edwin, admin PABX dan IP Telepon More 3, juga ada Rika dari PGN LNG dan juga ada Wanda dari ONM PHR. Selamat ya. Oke. Benar nih pertanyaan terakhir menang juga nih. Menarik. Untuk 3 pemenang yang beruntung, saya ucapkan selamat dan silahkan DM ke akun @growthcorner_pgn. Lumayan banget nih, dapat 100.000 dan juga ada souvenir menarik juga, betul nggak? Vouchernya bisa buat beli buku nih tadi. Ada kan Mas bukunya di Gramedia ya? Udah kayaknya ya. Ada ya kayaknya ya. Oke, baik. Oke, ini nampaknya tiba nih kita di ujung acara, tapi sebelum saya tutup acara siang hari ini, saya persilahkan untuk book reviewer dan juga narasumber untuk memberikan closing statement. Mungkin boleh dimulai dari Mas Aryo dulu nih. Ya, closing statement kalau dari saya pribadi, yang pertama adalah perlu digarisbawahin kita tidak pernah bisa selamanya membuat keputusan yang benar gitu ya. Kita nggak bisa berharap boleh, tapi faktanya kita tidak akan pernah seumur hidup kita selalu membuat keputusan yang benar. Akan selalu ada keputusan yang tidak benar, akan selalu ada keputusan dalam tanda petik tidak benar, itu adalah hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan, bukan berarti salah. Nah itu yang perlu kita lakukan adalah day to day kita menyadari kekurangan kita menyadari
ada hal-hal di luar kendali kita dan juga kita mau mengakui diri kita untuk terus belajar dalam proses pengambilan keputusan yang lebih baik lagi. We keep learning, we keep growing, every day try to make decision yang lebih baik dari kemarin. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih. Mau dilanjut, Pak Maya? Ya, saya senang hari ini bisa hadir di sini. Ini menjadi salah satu keputusan terbaik saya sebulan yang lalu. Karena saya hadir di sini berarti keputusannya sudah diambil 1 sampai 2 bulan yang lalu, dan pada saat itu saya membayangkan bahwa saya duduk di sini untuk bisa sharing setidaknya kepada teman-teman untuk sama-sama kita belajar terkait 2 hal, karena sangat penting. Yang pertama adalah terkait dengan perubahan mindset kita, menyangkut terkait dengan decision making dan resulting ya. Jadi prosesnya yang harus kita perbaiki, perkuat untuk kita bisa membuat decision making yang jauh lebih baik, dan mudah-mudahan ketika skill-nya semakin meningkat, kepercayaan diri kita juga semakin meningkat, sehingga proses-proses decision making-nya akan semakin cepat dilakukan dan semakin baik. Nah, ini juga akan berimbas tentunya lebih baik juga kepada perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, dari proses decision making ini, dari buku yang sudah direview juga kita melihat bahwa ada hal yang di luar kontrol kita, beyond our control. Ini harapannya juga akan memperbaiki mental health daripada Sobat Pulse atau Sobat Growth yang kemudian Sobat Tumbuh yang kemudian sudah melakukan decision-decision di masa lalu dengan hasil yang buruk, kemudian lebih berkaca, kemudian menyadari bahwa tidak semua outcome itu bisa sesuai dengan keinginan kita. Nah, harapannya ini ruang untuk memperbaiki diri dan menerima apa adanya, kemudian bisa semakin baik kesehatan kita, baik fisik maupun mental. Demikian, ini merupakan keputusan terbaik saya 2 bulan yang lalu. Oke, baik. Kembali saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Maya Kusmaya dan juga Bapak Haryo Pramantio atas materi yang luar biasa hari ini. Sebelum saya menutup acara, izin saya menginformasikan kepada Sobat Pulse dan juga Sobat Tumbuh semua untuk mengisi absensi sebagai realisasi dari Learning Hours pada link yang ada di chat box. Sekaligus juga jangan lupa follow Instagram Pertamina Corporate di @pertamina.corpu. Oke, tidak ada yang dapat memastikan apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita menjalani hidup kita. Saya percaya dengan hal baik yang kita lakukan hari ini, masa depan akan lebih baik dari sekarang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang telah bekerja keras untuk acara hari ini. Semoga sukses selalu menyertai kita semua. Saya Mufi Yoga Pratama selaku moderator. Sampai jumpa di sesi book review selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman.